Bapak dan Ibu, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Dr. Indrawan Nugroho sekarang juga. Beri aplaus yang meriah Bapak dan Ibu semuanya buat Dr. Indrawan Nugroho. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. selamat siang semuanya, salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, mohon izin ya, saya pakai topi. Biasanya nggak pernah pakai topi ya, tiba-tiba tuh siapa tuh yang di depan ya pakai topi. Dan ini topinya begini nggak ikut-ikutan Mas Deddy Kobuzier ya, ini asli. Saya beli di Inggris asli ya. Kenapa kok pakai topi Mas Indra? Tumben-tumbenan. Karena kepala saya lagi bercahaya nih. Hmm. Saya takut kalau nggak pakai kopi, Anda semuanya silau tiba-tiba ya. Lagi menyala abangku ceritanya nih saya di sini. Pak Ferry, terima kasih sekali untuk waktunya. Ini Masya Allah sekali ya. Ini senang banget bisa uh, ada dalam satu panggung virtual bersama dengan Ferry. Kita, wah saya waktu tahun lalu itu udah kayaknya tuh dengan Pak Ferry sering banget ketemu ya Pak ya. Kita Ya, Pak. diskusi bareng, belajar bareng, berkarya bareng ya Masya Allah. Dan hari ini nuhun, pisan makasih banget bersedia untuk berbagi ke kita-kita semuanya terkait pengalaman pegadaian untuk bisa mengembangkan inovasi. Bahkan lebih dari itu teman-teman semuanya, bukan hanya inovasi sekali, dua kali, tiga kali, tapi ini yang lebih susah, yaitu mengembangkan sistem inovasi di dalam perusahaan. Sehingga nantinya siapapun yang ada dalam perusahaan dia akan bisa terus berinovasi secara sustainable. Sekali lagi atur nuhun, terima kasih Pak Ferry. Mohon izin saya nganterin dulu sebelum Siap. nanti saya akan undang Pak Ferry untuk masuk ke Bali ke layar Zoom-nya. Oke, Oke. makasih Pak Ferry. Baik teman-teman sahabat-sahabat semuanya, saya ingin mengantarkan obrolan diskusi kita pada hari ini. Jadi memang hari ini kita judulnya itu obrolan dan diskusi, bukan memberikan materi. Ini bukan seminar. Jadi saya nggak akan ngomong panjang. Peran saya lebih kepada memberikan dudukan, memberikan konteks supaya teman-teman semuanya itu nanti punya persepsi, punya pandangan, punya pemahaman yang sama dulu sebelum nanti kita mendengar paparan dari Pak Ferry. Ya, ini penting supaya nanti diskusi kita lebih terarah. Nah, Pak Ferry akan membawakan juga materinya kurang lebih sekitar 30-40 menit. Baru setelah itu kita akan buka kesempatan kita diskusi bareng. Jadi siapkan pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nanti silakan lebih enak kalau tulis dulu aja di kolom chat pertanyaannya. Nah, nanti jadi Mbak Tiwi nanti bisa langsung bantu bacain. Jadi cepat. Jadi banyak pertanyaan bisa ke cover semuanya. Kalau misalnya mau interaksi langsung, mau raise hand juga monggo. Nah, cuma nanti diatur waktunya nanti sama Mbak Tiwi ya. Yang mau raise hand nanti gimana, kapan, dan bagaimana caranya. Oke, baik. Izin saya akan selama kurang lebih 15 menit, paling lama 20 menit, ingin cerita dulu nih ke teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Kenapa kita bicara CIMO? CIMO itu singkatan dari Corporate Innovation Model. Itu judul besar dari pertemuan hari ini. Corporate Innovation Model itu apa sih? Yuk kita mulai dari situ. Ini adalah sebuah model atau orang nyebutnya framework yang membantu para korporasi besar untuk bisa mengelola inovasinya secara lengkap, komprehensif, terpadu, dan efektif. Pertanyaannya kenapa kok harus ada CIMO ini? Karena ternyata dari pengalaman kami nih Cias, secara langsung, kita mengalami langsung empirik ya pengalamannya. 9 tahun terakhir ini kita banyak ketemu, diberi kesempatan untuk ngobrol diskusi sama teman-teman pelaku inovasi dari pimpinan puncak perusahaan seperti CEO sampai kepada teman-teman yang ada di lapangan nih, anggota squad tim inovasi yang memang setiap harinya berjibaku untuk melahirkan inovasi. Dan dari obrolan sepanjang 9 tahun itu, dan dalam waktu yang sama 9 tahun itu pun kami terlibat dalam banyak sekali proyek, banyak sekali diskusi dengan kawan-kawan di korporasi, kita menemukan bahwa makin ke sini, banyak teman-teman di korporasi itu makin gampang. Kalau dulu nih awal-awal ya, saya ingat 2017 lah ya, mungkin mulai dari 2016, kencangnya mulai 2017, itu banyak perusahaan tuh lagi dalam tanda kutip ya norak-noraknya inovasi. Karena waktu itu teman-teman mungkin ingat ya, itu lagi ada wabah startup. Wah, jadi startup muncul di mana-mana dan kayaknya tuh kalau misalnya perusahaan besar mau jadi startup itu keren gitu. Makanya kan muncul ya perusahaan-perusahaan besar akhirnya dindingnya warna-warni, ada quotes, ada beanbag, itu kayak mengemulasi startup. Kenapa kok mengemulasi startup? Karena startup tuh kelihatan kreatif, inovatif, bahkan dapat valuasi yang gila-gilaan pada saat itu ya. Nah akhirnya banyak perusahaan-perusahaan besar itu mulailah menggebu-gebu menyelenggarakan kompetisi inovasi.
menjalankan proyek inovasi. Dan hampir semua perusahaan pasti memasukkan kata inovasi dalam corporate value-nya, dalam nilai-nilai perusahaannya. Ya, which is itu bagus bagi Cias. Karena kami sebagai konsultan inovasi jadi banyak kepakainya gitu. Nah, namun yang menarik adalah semakin ke sini, sentimennya udah berubah, beda. Orang nggak lagi norak untuk berinovasi, orang nggak lagi berlomba-lomba pokoknya banyak-banyakan inovasi. Malah justru yang muncul itu sebuah pertanyaan besar. Ini kita udah bertahun-tahun inovasi. Kita udah ngerasa kayaknya udah inovatif banget deh. Bahkan kompetisi inovasi kita lakukan, hackathon kita jalankan. Tapi kok rasanya nggak ngefek ya untuk perusahaan ya? Kok nggak berasa ya? Nah, fase ini memang fase yang pasti akan dilalui oleh setiap perusahaan yang dia baru memulai inovasinya. Dan di fase ini kalau nggak kita dudukkan dengan tepat inovasi ada di mana, nggak kita bantu supaya mereka mengalokasikan energi inovasinya tuh ke pola yang benar, nanti ada risiko apatis terhadap inovasi. Kenapa inovasi nggak ngefek? Kita udah keluar duit banyak, kita udah buat banyak event, kita udah capek. Ternyata ya nggak ada rasanya, nggak ada hasilnya, nggak dapat apresiasi juga dari manajemen. Mungkin tiap tahun kita ada lomba-lomba lah, dapat hadiah lah. Tapi kan kayaknya itu berhenti di event aja gitu. Dan makin ke sana, kalau ini nggak didudukan, sekali lagi, apatis semua makin tinggi, dan akhirnya orang mulai meninggalkan inovasi, karena dianggap tuh nggak ada gunanya. Padahal, inovasi menjadi salah satu kunci, kalau kita hari ini nih, mau bertahan, apalagi mau bertumbuh. Kita nggak bisa lagi tuh cuma sekedar ngandalin improvement kecil-kecilan sana-sini, walaupun itu penting ya, tapi nggak bisa lagi diandalkan sebagai satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan dan bertumbuh. Ya, kita harus melakukan inovasi. Cuma inovasinya kayak gimana? Kalau startup berinovasi, simple. Ya, dia cari aja nih, apa problem yang ada di segmen yang dia sasar, kemudian dia akan membuat sebuah solusi untuk menyelesaikan masalah tadi. Solusinya biasanya berkaitan dengan teknologi digital. Udah, inovasinya inovasi produk. Atau inovasinya inovasi layanan. That's it. Begitu jadi produknya, layanannya tinggal dirilis ke market. Di-push dengan growth marketingnya. Sampai akhirnya muncul ada traction, dan akhirnya itu menghasilkan revenue. Ya, dan akhirnya mendatangkan investor lebih banyak lagi. Di startup, very obvious. Tapi di korporasi besar nggak semudah itu, nggak sesimpel itu. Karena organisasi besar atau perusahaan korporasi besar itu udah jelas mekanisme dan sistemnya. Model bisnisnya udah proven, terbukti. Produknya udah laku, customer base-nya udah banyak. Artinya mereka sekarang ini sebenarnya fasenya fase implementasi aja. Fase eksekusi aja. Mengeksekusi model bisnis yang udah terbukti. Menjual barang produk yang juga udah pasti laku di lapangan. Dia tinggal meres customer base yang udah ada supaya mau beli lagi dengan produk diversification. Game-nya begitu. Jadi game-nya korporasi besar sama game-nya startup berbeda. Lagi pula startup kan karyawannya berapa sih? Paling 30 tuh udah mentok, udah banyak. Korporasi besar bisa 30.000 karyawan. Tersebar di banyak tempat. Ya. Nah, gimana cara startup berinovasi? Pasti berbeda dengan cara korporasi berinovasi. Nah, sayangnya waktu itu, ya kita berapa tahun yang lalu itu, korporasi belajarnya ke startup. Dia mencoba mengemulasi startup, dibawa ke korporasinya dia. Ya kagak nyambung. Beda gamenya, permainannya itu beda. Yang satu memang lagi awal ngebangun, dan akhirnya dia lagi sibuk cari produk market fit. Yang satu, korporasi gede, dia bicaranya sustainability, gimana tumbuh terus berkelanjutan sampai waktu yang tak terbatas. Ini gamenya beda. Maka korporasi membutuhkan game plan yang berbeda. Atau kita bahasa yang lain, dalam konteks yang lebih operasional, dia butuh playbook yang spesifik, bisa membantu korporasi menjalankan corporate innovation dengan benar. Sehingga nanti setiap investasi yang ditanamkan memang terjustifikasi. Bukan berarti setiap upaya inovasi itu pasti harus berhasil. Enggak, namanya inovasi juga kan eksperimentasi kan. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Tapi paling enggak itu terkelola. Itu termanage dengan baik. Enggak tebak-tebakan. Enggak ngasal, enggak sporadik gitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian mendorong kita merumuskan yang disebut dengan CIMO, Corporate Innovation Model. Nah, saya izin akan share slide singkat aja untuk memberikan gambaran yang lebih clear ya ke teman-temannya tentang CIMO itu. Nah, sebelum saya masuk kepada CIMO, Corporate Innovation Model, saya kasih cerita sebelumnya dulu. Ya. Jadi nanti teman-teman kebayang CIMO itu dudukannya ada di mana.
kita mulainya dari visi dan strategi perusahaan. Setiap akhir tahun atau awal tahun kayak gini, pasti setiap perusahaan besar itu menetapkan strategi perusahaan. Visi besarnya mungkin nggak berubah, ya, tapi strategi mencapai visi itu bisa berubah-ubah tuh dari tahun ke tahun, itu bisa berubah-ubah. Maka perusahaan besar netapin strateginya. Ya, orang nyebutnya pada rapat strategi atau bahkan membuat rencana strategi, Renstra. Nah, ketika strategi itu udah disusun, strategi itu kan berarti kan cara yang unik yang kita akan pakai untuk mencapai tujuan kita, ya, tujuan perusahaan. Nah, ketika strategi udah dibuat, diketok palu akhir tahun atau awal tahun, kan saatnya itu diimplementasikan. Nah, pada saat implementasi strategi, tolong sadari bahwa cara implementasinya itu bisa ada 3 cara. Ya, ada caranya best practice, gitu ya, best practice. Artinya apa? Ya udahlah, strategi ini ada beberapa bagian yang itu dieksekusi dengan cara sesuai dengan standar terbaik yang ada pada saat ini. Strateginya salah satunya misalnya adalah kita harus ngelola customer kita dengan lebih baik. Selama ini tuh customer kita itu ya keluar masuk, nggak kedeteksi, kita nggak tahu siapa mereka, kita nggak tahu sukanya mereka, nggak ke-track bagaimana jurinya mereka, makanya harus dikelola dengan baik nih. Supaya kita bisa dapat data. Data yang kita pakai nanti untuk kemudian ngambil insight, sehingga kita bisa berikan pelayanan yang lebih baik. Nah, untuk urusan itu, cari best practice-nya aja. Di luar sana, perusahaan yang sejenis itu melakukan apa untuk bisa mencapai itu, atau untuk bisa menjalankan itu. Ternyata ada nih, CRM misalnya, Customer Relationship Management, yang itu udah ada caranya, mekanismenya, tools-nya bahkan. Ya udah, pakai aja, adopsi aja, itu namanya best practice. Ya. Nah, tapi ada kalanya kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya udah punya nih, prosesnya udah ada di tempat kita. Produknya juga sudah ada, lainnya sudah ada. Tapi kita sadar bahwa dengan strategi baru yang ditetapkan oleh perusahaan, nggak cukup lagi kita mengandalkan proses yang begitu-gitu aja. Produk yang gitu-gitu aja harus di-upgrade supaya bisa menopang strateginya itu. Nah, ketika kita mengupgrade produk kita, mengupgrade layanan kita, atau mengupgrade proses bisnis kita, proses kerjanya kita dibuat lebih baik, itu namanya improvement. Penting nggak? Penting banget. Ya. Nah, karena bisa jadi proses yang sekarang itu udah jadul. Ya, udah nggak sekeren dulu lagi, nggak secocok kayak dulu lagi, nggak se-fit, nggak se-efektif dulu lagi, maka harus di-upgrade. Nah, itu namanya improvement. Demikian juga produk dan layanan. Nah, namun ada yang ketiga. Ada kalanya dalam strategi kita itu, kita nggak bisa hanya ngandalin best practice. Kenapa? Karena kalau cuman itu doang, pesaing kita juga melakukan hal yang sama. Kita nggak punya keunggulan kompetitif. Improvement. Ya, improvement itu bagus dan harus dilakukan. Tapi jangan-jangan kurang nendang. Ya. Nggak cukup untuk bisa dapetin yang kita inginkan. Kita perlu keunggulan kompetitif yang katanya si Jack Welch, ya dulu tuh mantan CEO-nya GE. Dia bilang gini, kalau kamu nggak punya keunggulan kompetitif, mendingan nggak usah bersaing, katanya gitu. Lu bakalan mati, kalah. Katanya. Nah, gimana caranya supaya perusahaan punya keunggulan kompetitif? Sesuatu yang ngebuat dia unggul dibandingkan kompetitornya. Artinya keunggulan itu tidak dimiliki oleh kompetitornya. Keunggulan itu sesuatu yang baru, yang berbeda, yang value-nya tinggi. Nah, itu namanya inovasi. Nah, maka selain jalanin best practice dan improvement, perusahaan butuh inovasi. Inovasi yang nanti ngebuat strategi gede yang dibuat oleh manajemen itu beneran bisa terwujud dan menghasilkan impact yang terbaik. Ya. Karena ada keterbaruan itu dalam aksi kita, dalam produk layanan kita, dalam proses bisnisnya kita. Keterbaruan yang impact-nya, value-nya sangat-sangat tinggi. Nah, sekarang nih, kalau best practice itu udah jamak. Setiap perusahaan udah ada tata caranya. Improvement juga udah jamak. Setiap perusahaan udah tata caranya. Udah ada metodologinya. Dan udah puluhan tahun terakhir ini tuh udah, ya kayak perusahaan segede Pegadaian itu udah namanya improvement itu udah menjadi bagian dari keseharian. Dia udah kayak orang napas aja. QCC-nya jalan, kemudian juga community of practice-nya juga jalan. Nah, sayangnya untuk innovation, ini kerap kali banyak perusahaan tuh belum ada modelnya. Makanya akhirnya perusahaan ya udah inovasi aja gitu, menggelinding aja, sporadis. Ya, semuanya diinovasiin padahal
inovasi itu kan berisiko karena belum tentu benar ini sesuatu yang baru kok. Ya toh? Inovasi itu nggak kayak kita jalanin improvement, barangnya belum ada harus buat yang baru. Susah toh? Susah. Dapetin buy-in dari manajemen juga nggak mudah. Karena manajemen akan nanya, ini ada apa namanya? Ada jaminan bakal berhasil apa enggak nih? Loh, inovasi nggak bisa dijamin. Jaminan berhasil itu best practice namanya. Nah, dengan kompleksitas inovasi itu, dengan tantangan inovasi itu, sayangnya perusahaan tidak punya panduannya. Ya akhirnya serabutan inovasinya. Dan ketika serabutan, di awalnya senang, seru, asik, keren, kayak startup gitu ya. Tapi ujung-ujungnya kan perusahaan kan itu. Nah ini balikannya kemana? Ini hasilnya apa? Akhirnya stres semuanya. Yang inovasi stres karena dia nggak dapat apresiasi ataupun juga nggak disupport dengan baik. Yang berharap dapat benefit dari inovasinya juga stres karena nggak kelihatan hasilnya gitu. Nah, maka setiap perusahaan harus memiliki apa yang disebut dengan innovation strategic direction yang sebelah kanan tadi itu. Ya, arah strategis inovasinya perusahaan itu kayak gimana? Jadi supaya corporate vision dan strateginya perusahaan, misalnya ya, contohnya itu Pak Ferry akan cerita ya. Pegadaian itu punya visi ke depan bakal seperti ini. Kita akan main di market ini dengan strategi pemenangan seperti ini. Sehingga dengan begitu peluang kita menguasai pasar lebih besar. Nah, untuk bisa mencapai visi tadi melalui strategi tadi, ada serangkaian aksi yang harus aku lakukan. Aksi best practice lakukan ini, improvement ini, dan aku harus berinovasi di bagian ini. Nah, menentukan aku akan berinovasi di bagian ini, itulah yang dimaksud dengan innovation strategic direction, yang kanan ini. Setiap perusahaan harus ada. Sayangnya banyak perusahaan nggak punya. Ya inovasi sok mangga. Paling nggak dia nentukan tema, itu udah bagus. Temanya digital transformation ya. Temanya adalah cost efficiency ya. Ya itu lumayan lah. Ya, paling nggak ada temanya, sehingga nggak terlalu serabutan. Tapi pertanyaannya dengan tema itu, apakah otomatis mendukung corporate vision dan strategi? Kan belum tentu. Nah, maka perlu dirumuskan ini. Setelah kita udah berhasil rumuskan, apa sih sebenarnya arah strategis perusahaan itu mau dibawa kemana? Arah strategis inovasi perusahaan itu mau dibawa kemana? Jadi kita tahu nih inovasinya kudu di mana. Dan diharapkan menghasilkan apa, itu udah tahu tuh. Barulah saatnya arah itu kita terjemahkan menjadi program-program yang sesuai dengan arah tersebut. Nah, program itu ada 3 layer bahasanya kita. Ini izin saya nggak akan jelaskan satu persatu ya, karena nanti mungkin di kesempatan yang lain kita bisa detailin. Tapi sekedar supaya teman-teman kebayang, ada yang top down, ada yang bottom up. Initiate project itu top down. Karena dalam arah strategis perusahaan itu ada inovasi-inovasi yang itu memang harus diperintah dari atas. Karena itu bagian dari strategi besar perusahaan. Oke, kamu jalanin ini ya, jalanin ini ya. Targetnya achieve ini ya. Ini penting nih. Karena ini akan punya dampak strategis dan menopang strategi besar perusahaan. Oh iya Pak, siap Pak. Nah, itu diwujudkan dalam bentuk namanya Strategic Innovation Project. Ya. Ini ada sponsornya jelas. Ini ada promotornya jelas. Ini orangnya pun dipilih yang akan jalanin proyek-proyek strategis inovasi ini. Tapi nggak semuanya datang dari atas. Ada juga yang top down, bottom up. Ya, dari karyawan. Nah, itu yang nomor 2, stimulate ideas. Nah, kita juga perusahaan nggak bisa cuma ngandalin bottom up project doang, nggak bisa. Kenapa? Karena setiap karyawan harus terlibat dalam inovasi. Karena begitu banyak masalah-masalah baru di tempat kerja kita yang tersebar di mana-mana yang harus diselesaikan dengan cara yang baru. Cara yang baru itu kayak gimana? Inovasi. Ya. Nah, inilah kemudian peran dari kompetisi inovasi, platform inovasi. Nah, program-program yang kayak gitu tuh yang akan membuat perusahaan bisa dapetin ide-ide inovasi sampai kemudian inovasi yang sebenarnya yang datangnya dari bawah. Untuk nangkepin tantangan-tantangan yang ada di lapangan, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di depannya karyawan, sehingga nanti perusahaan itu bisa beradaptasi dengan sangat baik sehingga bisa menciptakan value yang paling tinggi bagi si kliennya. Terus terakhir yang ada yang paling bawah lagi itu ada building norms. Itu membangun norma. Norma itu maksudnya apa sih? Norma itu perilaku kolektif. Jadi kalau kita dalam satu perusahaan, karyawan ada di situ, wah, ya, setiap azan langsung sholat misalnya. Wah, itu norma udah tuh. Karena itu perilaku yang ditunjukkan oleh hampir semua karyawan. Kalau satu orang yang melakukan, berarti perilakunya Indra begitu, gitu. Itu perilaku individu. Tapi norma, di situ ada Indra, ada Indri, ada Indra, macam-macam nih orang-orangnya nih, banyak banget gitu satu perusahaan. Kok perilakunya sama ya? Itu namanya norma.
Nah, kita juga perlu ngebangun norma. Norma apa? Norma perilaku inovatif. Karena pada akhirnya, mau itu top down atau bottom up, yang jalanin inovasinya kan manusia. Ya si karyawan. Nah, karyawannya itu harus ada dalam sebuah lingkungan yang norma perilakunya mendukung inovasi tadi. Kalau misalnya ternyata norma yang berlaku, udahlah, yang pasti-pasti aja deh. Gak usah aneh-aneh nyoba hal yang baru. Kita play safe aja. Nah, play safe itu norma. Nah, kalau normanya kayak gitu, ya mau bottom up, mau top down, ya nggak jalan inovasinya, ya nggak akan banyak hambatan. Maka kita perlu bangun norma perilaku dari karyawan yang mendukung inovasi. Kita sebutnya dengan perilaku inovatif. Mereka mungkin kita ajarin, ada reinforcement mechanism di sana, yang kemudian ketika norma ini udah terbangun, ditambah dengan adanya event-event, kompetisi inovasi, dan sebagainya, lahirlah innovation culture yang ada di kanan. Budaya inovasi itu lahir. Jadi budaya inovasi itu adalah efek. Kalau normanya terbangun, innovation competition ataupun apapun event-event yang kaitannya sama inovasi itu dijalankan sehingga melibatkan semua karyawan, akhirnya culture itu kejadian sendiri. Nah, yang di atas, ketika yang top down itu dijalanin proyeknya, berbarengan dan bottom up itu mulai juga dia punya ide inovasi, dan akhirnya itu dijalankan, maka gabungan keduanya menghasilkan portfolio inovasi. Nah, antara portfolio inovasi sama budaya inovasi itu akan saling menguatkan. Ketika kita punya budaya inovasi yang bagus, portfolionya pasti juga lebih bagus. Ketika portfolionya bagus, budayanya akan semakin kuat. Nah, kombinasi kedua itu melahirkan sustainable corporate innovation. Ya. Inisiatif inovasi korporat yang sustainable. Nah, itulah kayaknya cukup ya, supaya nggak terlalu kelamaan. Saya ngomongnya 20 menit kayaknya tadi ya. Berarti ya, mudah-mudahan nggak terlalu kelamaan. Nah, ini ngasih dudukan bahwa perusahaan memang harus menjalankan inovasi korporat secara intentional. Intentional itu maksudnya emang diniatin dengan tata cara yang udah disiapin, itu intentional. Jangan accidental. Pokoknya buat kompetisi, ya pokoknya buat project. Wah, nanti itu banyak ruginya. Nah, sekarang kita akan langsung melihat bagaimana implementasi dari corporate innovation model ini di sebuah perusahaan besar. Ini bukan perusahaan ECEC, ini bukan perusahaan baru. Perusahaannya udah sangat mature, karyawannya banyak seluruh Indonesia, tantangannya juga nggak sedikit. Nah, namun Pak Ferry dengan timnya ini berhasil nih menata bagaimana proses inovasi corporate itu berjalan, sehingga akhirnya program-program inovasi pun bergulir dan menghasilkan output yang diharapkan. Nah, untuk itu langsung aja kalau saya tadi cerita teorinya, frameworknya, sekarang kita dengarkan implementasinya dalam lapangan, yang konkretnya seperti apa di Pegadaian, dari Pak Ferry. Setelah itu kita tanya jawab. Jadi siapin pertanyaan Anda, yuk kita banyakin ngobrol pada hari ini ya. Baik, selanjutnya tanpa panjang lebar lagi, tadi Pak Ferry sudah diperkenalkan ya, floor is yours. Monggo Pak Ferry. Oke, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Pagi. Jadi Pagi. kalau jawabnya pagi, tetap semangat, luar biasa. Berarti itu orang Pegadaian tuh Pak Indra itu. Oke, terima kasih Pak Indrawan Nugroho yang saya hormati, saya banggakan. Pak Indra ini orangnya sangat rendah hati. Beliau memang coach sejati. Kita tidak ada sungkan-sungkan diskusi sama beliau, tanya-tanya beliau, karena beliau sangat menguasai terkait dengan bagaimana inovasi baik itu di perusahaan maupun di tempat yang lainnya gitu ya. Dengan pengalaman beliau yang cukup panjang. Oke, sesi saya kali ini saya akan eh, sharing ya tentang apa yang sudah dilakukan di Pegadaian. Jadi saya akan banyak cerita saja, ya banyak cerita terkait dengan mengapa sih pedoman dalam tata kelola inovasi itu penting bagi sebuah organisasi, khususnya nanti bagi Pegadaian sendiri. Nah, sebelumnya saya pengen disclaimer juga nih, ya, karena proses melakukan inovasi termasuk implementasi inovasi itu sendiri itu satu proses yang berkelanjutan dan ya mungkin kita harus terus berproses dan belajar terus gitu ya. Jadi saya mau disclaimer pertama, tentunya waktunya singkat, kita tidak bisa menjelaskan secara lengkap dan detail gitu ya. Nanti
Mungkin ada beberapa hal juga karena yang sifatnya di inovasi ini ada sesuatu yang rahasia perusahaan, kita agak hati-hati nih ngomong, jangan sampai nanti yang sifatnya mesti rahasia, yang sifatnya mesti planning gitu ya. Nah, kita nggak bisa publish ya. Tapi nanti kalau spill-spill dikit terkait dengan yang setengah rahasia gitu ya, itu bisalah kita mungkin cerita-cerita ya. Dan yang kedua ada informasi yang eh, rencana strategi juga. Saya akan cerita yang banyaknya historical saja ya. Tapi kalau strategi ke depan nanti juga mungkin ada beberapa yang akan kami sampaikan. Kemudian yang terakhir, namanya juga perusahaan yang sedang dalam proses bertransformasi dan berinovasi, ya tentunya akan bergerak nih, berubah terus-menerus ya. Jadi tadi eh, seperti divisi kami sendiri, ini juga sebuah divisi yang baru nih, divisi Innovation Center ya. Ini terbentuknya karena ada momen transformasi 1.0 ya. Transformasi jilid 1 yang digulirkan sejak 2018. Oke, mungkin bisa dibantu ditampilkan slide-nya. Oke, jadi sebelum saya bercerita tentang apa yang dilakukan di Pegadaian terkait dengan inovasi, mungkin kenalan dulu nih, tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Nama saya Ferry Haryawan, saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Innovation Center. Next, ya. Eh, saya seorang ayah, punya anak 2 orang, ya. Kemudian saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Innovation Center dan juga sebelumnya saya sebagai Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan. Nah, pengalaman organisasi juga ada beberapa. Nah, yang saat ini sedang menjabat sebagai Presiden IMA Chapter Bekasi. Yang berikutnya juga saya aktif di MES DKI Jakarta. Dan ini yang saya senang sharing nih, saya punya pengalaman juga sebagai Ketua Forum Komunikasi BUMN Provinsi Aceh. Kita pernah mengadakan 2 kali rakor gitu, 2020-2021, itu maksudnya mengundang Pak Erick Thohir, tapi yang hadir saat itu Bang Arya Sinulinga, ya kita banyak diskusi saat itu. Kemudian juga Ketua Harian FKIJK di Aceh pada tahun 2020-2021. Kenapa organisasi ini saya tampilkan ya, khususnya Ketua Harian FKIJK Aceh, karena di di tempat yang lainnya, di provinsi yang lainnya, Pegadaian biasanya hanya kebagian sebagai kepala departemen gitu kan, sebagai kepala bagian gitu ya. Tapi ketika saya di Aceh, saya dipercaya oleh OJK untuk menjadi sebagai Ketua Harian di FK IJK Provinsi Aceh, Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Provinsi Aceh. Dan dari kalau penghargaan terakhir pernah mendapatkan penghargaan The Best Market Driving Company 2004 dari majalah Marketing. Nah, kalau bicara terkait karir, mungkin saya baru baru 30 tahun ya di Pegadaian ya. Jangan-jangan lebih tua karir saya daripada ada umur peserta adik-adik mahasiswa yang ada di sini. Ya, saya cuma bekerja di satu perusahaan aja, Pegadaian saja. Pernah tuh Masya Allah. tahun 2001 dipinang oleh salah satu perusahaan, cuma memang belum berjodoh itu Pak Indra. Jadi sudah sampai tahap akhir, tapi kemudian ya memang jodohnya mesti di Pegadaian ya. Jadi sampai saat ini alhamdulillah masih di Pegadaian. Dan saya pernah menjabat Iya. mulai dari waktu di staf sebagai penaksir pernah. Jadi karena saya sekolahnya di STAN 3 tahun, 6 semester belajarnya naksir. Jadi saya menggosok emas, menaksir kain, menaksir piring, dandang, sepeda, ya macam-macam lah ditaksir. Yang nggak naksir tuh naksir wanita aja Pak Indra. Kecuali pas istri saya tuh saya taksir dulu lah ya. Itu mulai dari penaksir saya pernah, sebagai kasir juga pernah. Jadi kalau kasir itu dulu merangkap itu kasir kredit dan pelunasan di Pegadaian. Kasir yang memberikan pinjaman sama yang kasir untuk menerima pelunasan orang. Kalau dulu digabung, kalau sekarang sudah dipisah. Kemudian juga pernah menjabat sebagai penyimpan, pemegang gudang. Jadi saya gotongin sepeda itu di Majalengka dari atas ke lantai bawah itu.
untuk menyimpan barang jaminan. Itu pernah juga saya lakoni. Jadi saya melakoni profesi di Pegadaian mulai dari yang ya tidak paling bawah sekali. Kalau paling bawah kan security ya. Ini dari staff lah, dari staff penaksir, pernah jadi kasir, pernah jadi penyimpan gudang. Kemudian juga pernah jadi kepala cabang, yang paling lama mungkin kepala cabang gitu ya. Dari tahun 99 sampai dengan 2010. Kemudian pernah juga menjadi auditor dan juga pernah juga jadi manajer marketing, deputi bisnis, dan terakhir sebagai kepala divisi di kantor pusat. Oke, itu sekilas tentang diri saya. Oke, next. Nah, sebelum saya cerita tentang apa yang kita lakukan di Pegadaian, saya mau sedikit cerita nih tentang ada sedikit teori lah ya, the dead horse ya, tentang kuda yang mati ya. Jadi kenapa ini saya ceritakan? Ini sebenarnya gambaran curhat nih teman-teman ya, Pak Indrawan. Kalau misalkan saya pernah hadir di sebuah acara yang diadakan oleh CIAS juga gitu ya. Saya melihat representasi pertanyaan teman-teman dari, tentunya mungkin mereka mewakili dari teman-teman divisi inovasi juga, terus mewakili dari divisi transformation office gitu ya, atau yang budaya kerja juga mungkin yang erat kaitan dengan inovasi di perusahaan mereka. Saya melihat pertanyaan-pertanyaannya, saya termasuk orang yang bersyukur gitu loh, berada di posisi divisi innovation centernya Pegadaian. Karena apa? Karena ada pertanyaan misalnya gini gitu ya, dari salah satu peserta yang hadir di acara yang diadakan oleh CIAS gitu kan, Pak Indra, kami ini melakukan kompetisi inovasi, itu pengen mengajak seluruh divisi, seluruh unit kerja untuk berpartisipasi di dalam kegiatan inovasi gitu. Tapi jawaban dari divisi yang lain atau unit kerja yang lainnya yang bukan divisi inovasi mengatakan, wah, ngapain kami ikut kompetisi inovasi? Itu kan ranahnya, itu memang tugasnya orang inovasi gitu. Jadi divisi yang lain itu menganggap inovasi ini memang tugasnya orang divisi yang sudah menggawangi atau membawahi inovasi. Jadi bukan tugas mereka. Jadi ngumpulin submit proposal dari teman-teman divisi lainnya itu effortnya harus luar biasa ya. Nah tapi alhamdulillah nanti saya akan cerita bagaimana di Pegadaian ternyata alhamdulillah dari segi kuantiti, dari segi angka itu kita cukup bisa mengumpulkan proposal cukup banyak setiap tahunnya. Jadi rata-rata tuh bisa sampai dengan 2.000 orang mensubmit proposal ketika kita mengadakan Pegadaian Innovation Award setiap tahunnya. Nah, saya cerita sedikit nih ilustrasi tentang dead horse theory ini ya. Jadi kalau ada kuda yang mati ya, mungkin normal responnya ya udah kudanya dikubur ya. Kemudian ataupun kudanya, nah ini kalau ilustrasinya agak ekstrim ini ya. Jadi kudanya diletak di atas meja rapat gitu ya. Ini orang ini bercerita tentang teori kuda mati gitu ya. Nah, kalau misalkan bicara tentang dead horse theory ini sebuah metafora yang menggambarkan kecenderungan organisasi atau individu untuk terus menginvestasikan waktu ataupun sumber daya dan energi ke dalam strategi, proyek, atau ide yang sudah tidak layak lagi gitu ya. Ini kalau teman-teman saya yang Gen Z, kebetulan saya divisi Innovation Center ini membawa 43 orang gitu, satu tim. Sebagian besarnya anak-anak milenial, anak Gen Z. Mereka bilang gini, Pak, ini teori dead horse theory ini kayak gini loh Pak. Orang pacaran, terus pacarnya itu toksik gitu ya. Pacarnya itu tiap hari berantem, banyak dramanya gitu ya, cakar-cakaran gitu ya, maki-makian di media sosial gitu ya, saling ngejek, saling bully gitu kan. Ya kalau memang sudah toksik gitu ngapain dipertahankan gitu ya. Nah, kira-kira kalau mereka ceritanya gitu seperti saya. Nah, kalau di organisasi bicara tentang dead horse theory ini, udah tahu misalkan idenya
sudah memang atau inovasinya memang nggak bisa dikerjakan lagi gitu misalnya, maka nggak perlu beli cambuk yang lebih besar gitu kan. Ini dipukulin mungkin, ini mana tahu nanti kudanya hidup lagi gitu ya. Ini sama halnya seperti misalkan kita ambil contoh di organisasi yang sudah mati, perusahaan yang sudah mati ya, atau perusahaan yang sudah bangkrut gitu ya, namanya Blockbuster, mungkin pernah dengar ya. Mereka ini dulu bisnisnya penyewaan DVD gitu ya, secara fisik. Jadi mereka ini berusaha mempertahankan model bisnis penyewaan DVD-nya secara fisik melalui toko fisik gitu ya. Bahkan mereka investasi, nyumbangkan lebih banyak uang untuk memperluas tokonya gitu ya. Walaupun pelanggan itu tahu nih sudah mulai beralih ke layanan streaming dan mengiriman langsung ke rumah seperti Netflix gitu ya. Nah, penolakan mereka ini untuk beradaptasi berdampak fatal dan akhirnya bangkrut pada tahun 2010 ya. Jadi memang udah mau bangkrut dan mau mati ya nggak usah investasi lagi besar-besar gitu ya. Kemudian yang kedua, mengganti penunggangnya. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh perusahaan besar juga nih. Saya juga masih pakai nih emailnya Yahoo gitu ya. Yahoo ini pernah beberapa kali mengganti CEO-nya nih saat menghadapi penurunan tajam dalam kinerjanya. Ya, salah satu contoh yang paling menonjol ketika Marissa Mayer yang diangkat jadi CEO pada tahun 2012 ya. Jadi meskipun Mayer ini membawa beberapa perubahan strategi, perusahaan sudah terlalu jauh terjatuh dibandingkan pesaingnya seperti Google dan Facebook, ya nggak nendang juga gitu ya. Jadi karena memang sudah sudah memang mau udah terlambat gitu beradaptasi, ya mau diganti siapapun CEO-nya ya tetap akan gagal juga gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberi lebih banyak makanan kepada kuda. Oh, memang udah mau bukan sudah mau mati, memang sudah mati, mesti dikasih makan yang banyak nih si kuda mati tadi. Ya, contohnya apa nih? Contohnya Nokia nih. Nokia itu pernah terus berinvestasi dalam sistem operasi ponsel yang modelnya Symbian gitu ya, dan enggan beralih ke Android atau ya ke Android lah ya. Dan jelas-jelas mereka saat itu sudah mulai pasarnya tergerus gitu ya. Ibaratnya mereka ini terus menghidupkan kuda mati, berharap strategi lama tetap bisa mengalahkan pesaing yang sudah lebih inovatif. Nah, ini tentunya eh, menjadi sebuah hal yang sia-sia gitu kan. Nah, yang keempat, ini udah tahu kudanya sudah mati gitu ya. Ini asik mengadakan rapat gitu ya. Artinya inovasinya memang udah memang nggak bisa lagi gitu ya. Memang sudah mentok gitu ya. Rapat berulang berkali-kali gitu ya, membahas masalah tanpa henti dan tanpa tindakan nyata. Ini juga ya kita kita pikir juga suatu hal yang sia-sia juga tentunya. Dan ada juga strateginya mengganti nama kudanya gitu ya. Pura-pura masalah tersebut bukanlah masalah gitu ya. Ya memang inovasi nggak bisa dilanjutkan lagi gitu ya. Ya kita harus berbesar hati. Nah, ini kira-kira gambaran terkait dengan the dead horse theory. Jadi kita tidak perlu juga memaksakan ide yang tidak bekerja ya. Jadi dari hal-hal seperti ini kami menganggap, jadi gini, karena kita organisasi itu berbeda dengan seorang CEO gitu ya. Kalau kita bicara tentang inovasi kan yang tergambar seorang Jeff Bezos, seorang Elon Musk gitu ya, seorang Mark Zuckerberg gitu ya yang punya Facebook. Kalau kami ini seorang bagian dari organisasi memegang sebuah divisi, punya budget yang sangat-sangat terbatas gitu ya. Jadi kita butuh sebuah acuan, sebuah pedoman untuk mencegah subjektivitas dalam melakukan inovasi. Jadi biar lebih compliance, biar lebih, apalagi kita BUMN gitu ya. Jadi ya memang agak unik juga ya. Yang namanya inovasi di organisasi BUMN yang tetap harus dipertanggungjawabkan, walaupun mungkin nanti di satu titik inovasinya kemudian eksperimennya gagal. Tapi itulah makanya perlu pedoman untuk bisa diambil keputusan yang bijak dan strategis.
Nah, kata-kata bijak ini kami highlight karena memang butuh apa ya, butuh wise lah dari pengambil keputusannya, terutama dari pimpinan yang paling tinggi tentunya. Oke, jadi inilah yang mendasari melatar belakangi kenapa kami Pegadaian butuh sebuah pedoman, ya. Jadi tidak ada alasan ketika misalkan dari manajemen menuntut yang namanya inovasi di sebuah organisasi ini, ya tadi memang ada konteks sampai oleh Pak Indra gitu ya, namanya sesuatu eksperimen tuh namanya juga eksperimen ya. Kalau misalkan berhasil ya bukan eksperimen, tapi eksperimen yang kita lakukan karena punya keterbatasan waktu dan biaya, ya kita harus buat batasan-batasannya sehingga harus benar-benar eksperimennya dengan memperhitungkan biaya juga tentunya ya. Sebenarnya nanti saya akan kasih contohnya ya untuk menggambarkan eksperimen yang sudah kita lakukan. Oke, next. Nah, saya akan cerita tentang bagaimana kita memulai inovasi di Pegadaian. Jadi inovasi di Pegadaian ini berawal dari ketika diumumkan di dalam RJPP di tahun 2018 yang lalu, di mana CEO kami saat itu masih dipimpin oleh Pak Sunarso, yang saat itu beliau sebagai Direktur Utama Pegadaian dan kebetulan sekarang menjadi direkturnya induk dari holding UMI di Direktur Utama CEO-nya BRI. Beliau kami sebut sebagai Bapak Transformasinya Pegadaian. Jadi agak unik nih kalau cerita pada saat di tahun 2018 yang lalu. Dari sisi angka-angka ditetapkan oleh manajemen gitu ya. Portofolio aset laba dan nasabah itu ditetapkan pada saat itu masih di angka aset 52 triliun. Kemudian posisi laba 2,7 triliun dan jumlah nasabah sekitar 10 juta something. Nah, di buku RJPP yang dibuat oleh Pegadaian, di situ diproyeksikan kita 5 tahun yang akan datang di 2024 akan mencapai aset, malah nih kemarin disosialisasikan mencapai 100 triliun. Jadi 2 kali lipat dari tahun 2018. Jadi selama 5 tahun yang akan datang, dari 52 triliun diproyeksikan akan menjadi 100 triliun asetnya Pegadaian. Jadi 2 kali lipat. Jadi kami suka kasak kusuk gitu kan dengan yang senior gitu ya. Ini Pegadaian usianya waktu 2018 berarti 117 tahun ya. Itu menghasilkan aset 52 triliun ya. Jadi dari usia 1901 sampai 2018 berarti usia Pegadaian 117 tahun. Nah, kemudian dalam kurun waktu 5 tahun kita diminta untuk 2 kali lipat gitu ya. Jadi effort dari 117 tahun kita harus naikkan dengan kurun waktu 5 tahun menjadi 2 kali lipat. Jadi targetkan saat itu 100 triliun ya. Saya lihat dokumennya, oh ternyata awalnya 92 triliun, dibulatkan menjadi 100 triliun ya. Pada saat itu didokumentasikan dalam RJPP ya, dalam buku Transformasi 1.0 ya. Ini kita menganggap ini mungkin nggak kita mencapai target aset sebesar itu. Mungkin nggak kita mencapai labanya bahkan ya mencapai hampir 2 kali lipat gitu kan. Nasabahnya juga 2 kali lipat. Apakah mungkin gitu kan? Nah, untuk bisa mencapai hal itu ternyata memang kita harus melakukan transformasi, di mana transformasi ini salah satu kata kunci dalam melakukan transformasi adalah kita harus melakukan inovasi, ya. Nah, alhamdulillah ternyata di 2024 kemarin ya, ketika sesudah 5 tahun lebih ya, di 2024 berarti sudah 6 tahun, ternyata
apa yang kita cita-citakan dahulu itu ternyata bisa terrealisasi gitu kan, bahkan lebih ya. Kalau saya lihat catatan di 2024 kemarin 31 Desember itu aset Pegadaian bisa mencapai 101 triliun. Kemudian labanya mencapai 5,79 triliun dan nasabahnya bisa mencapai 26 juta. Nah, dari segi laba ini Pegadaian memberikan kontribusi yang terbesar di antara anak perusahaan BRI. Jadi sedikit informasi ya, Pegadaian ini sudah sejak September 2021 menjadi bagian dari holding Ultramikro menjadi anak perusahaannya BRI ya. Nah, kalau tadi saya bilang yang membangun fondasi transformasi 1.0 itu Pak Sunarso, kemudian dilanjutkan oleh Pak Kusyoto sebagai CEO dari tahun 2019 sampai 2022, dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Damar Latri Setiawan sebagai CEO dari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Nah, apa yang dilakukan di transformasi 1.0 oleh Pegadaian? Pertama, dari sisi struktur organisasi. Nah, Pegadaian membentuk sebuah subdirektorat namanya Direktorat Subdirektorat Transformation Office, di mana di situ ada beberapa divisi, di antara ada divisi Innovation Center, divisi Budaya Kerja, divisi Digital Lending and Payment, kemudian divisi Manajemen Data dan IT, dan ada divisi Project Management Office. Jadi ada 5 divisi yang mensupport untuk transformasi, maksudnya secara organisasi gitu ya, mensupport subdirektorat transformation office-nya Pegadaian. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan di fase 1.0. Pertama, tadi dari struktur organisasi ada perubahan signifikan. Yang kedua, ada inisiatif melakukan digital partnership. Jadi gampangnya gini, Pegadaian saat ini punya produk gitu ya, produknya macam-macam gitu ya, produknya banyak, di antara ada tabungan emas, kemudian ada cicil emas, ada produk pembiayaan juga, produk gadainya tentunya produk cicil kendaraan, produk multiguna, pembiayaan multiguna, dan juga produk kurs syariah juga ya, yang terakhir kita juga punya, termasuk juga itu ada inisiatif digital lending. Nah, dari produk-produk yang sudah dimiliki oleh Pegadaian ya, kalau kita mikirnya cuma dijual di outlet Pegadaian, di kantor Pegadaian, di aplikasi Pegadaian, ya Pegadaian juga punya aplikasinya, Pegadaian Digital Service dan Pegadaian Digital Service, Pegadaian Syariah Digital Service yang syariah, itu yakinlah Pegadaian mungkin tidak akan bisa mencapai pencapaian sebesar ini, ya. Jadi kita melakukan inisiatif digital partnership itu melakukan distribution channel kerjasama dengan partner-partner yang mempunyai customer base cukup gede. Jadi use case kami pertama, kami belajar berkolaborasi dengan Tokopedia. Saat itu dengan Tokopedia. Jadi Tokopedia saat itu kita mulai bekerja sama tahun 2019. Saya ingat betul, waktu itu saya masih jadi deputi bisnis di Aceh. Kita dapat nasabah baru, saya tanya ke pusat. Sampai dengan saat ini itu kita kerjasama dengan Tokopedia itu dapat nasabah tabungan emas berapa sih? Dapat angkanya sekitar 6,7 juta. Nah, dari 6,7 juta itu ternyata itu 1,7 jutanya itu didapat dari nasabahnya Tokopedia. Saat itu masih 1,7. Pernah sampai angka 3 juta kita dapatkan nasabah baru dari Tokopedia gitu ya. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan partnership dengan ekosistem yang lain yang lebih besar, ya mungkin saat ini Pegadaian dengan produk tabungan emasnya tidak terlalu dikenal. Tapi karena kita saat ini sudah bekerja sama dengan beberapa channel gitu ya. Saat ini ada 11 channel yang sudah kita kerjasama gitu ya, termasuk dengan beberapa perbankan juga ya. Sehingga idenya tabungan emas digital Pegadaian tidak hanya dijual di ekosistem Pegadaian saja, tidak hanya dijual di channel-channel miliknya Pegadaian saja. Tidak hanya dijual di outlet, tidak dijual melalui agen saja, tidak dijual melalui platform Pegadaian digital saja, tapi juga kita letakkan produk kita di channel yang lainnya gitu ya.
Itulah inisiatif digital partnership ya. Nah, yang berikutnya kita juga punya digital lending, produk digital lending. Nah, ini juga suatu transformasi yang inovasi yang 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 berupa apa ya? One step ahead lah gitu ya. Karena ini betul-betul sasarannya B2B gitu ya. Jadi digital lending ini produknya kita memberikan pinjaman kepada badan usaha untuk invoice yang atau gampangnya gade invoice lah. Jadi kalau kita sudah punya perusahaan punya invoice sambil kita menunggu pencairan invoice dari perusahaan yang kita kerjasama, invoice ini bisa digadaikan di Pegadaian untuk diberikan pinjaman. Jadi ini awalnya Pegadaian memberikan pinjaman boleh dibilang tanpa anggunan karena anggunan cukup menggunakan invoice ya. Dan baru kemudian di 2022 atau 2023 ya, kita mulai ada juga kurs syariah yang tanpa anggunan ya. Kemudian ada juga inisiatifnya terkait dengan perubahan change structure gitu ya. Jadi ini kaitannya nanti dengan struktur organisasi tadi selain di divisi Transformation Office juga ada beberapa divisi juga ada perubahan struktur organisasi, kemudian agile culture juga ya. Jadi saya kemarin di 2024 membawahi divisi Innovation Center, ada departemennya organisasi innovation. Jadi ini membawahi sekitar 16 squad yang BAU, business as usual gitu ya. Dan ini pola kerjanya sudah pola kerja agile organization. Jadi selain mereka menduduki jabatan di divisi masing-masing, tapi mereka juga tergabung dalam squad-squad untuk menyelesaikan project-project maupun program-program yang sudah di state atau dicanangkan dalam RKP perusahaan. Nah, kalau bicara tentang transformasi ini kan biasanya terbagi dua ya, transformasi bisnis dan produk, ada transformasi budaya. Jadi kalau tadi saya banyak cerita transformasi bisnisnya seperti apa, inisiatifnya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Nah, kita juga ada transformasi budaya. Salah satu yang saya highlight di sini bagaimana kita punya change management structure. Jadi sebagai gambaran ya, kantor Pegadaian itu di seluruh Indonesia ada sekitar 4.700 itu termasuk co-location dengan BRI. Kemudian ada juga cabang 642, ada kantor area ada 61, dan juga ada kantor wilayah ada 12 dan satu kantor pusat. Nah, ini merepresentasikan kantor-kantor, layer kantor-kantor yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau di level kantor unit gitu ya di bawah kantor cabang, di situ ada change agent ya yang menjadi motor penggerak untuk perubahan ya. Jadi bisa bayangin kalau misalkan outlet kami ada 4.700, kalau misalkan masing-masing ada 2 saja berarti ada sekitar 8.000 sampai 9.000 yang menjadi change agent kalau misalkan dikali 2 ya. Kemudian change leader ini BOD Ministry, ini ada para kepala cabang, jumlahnya ada 642. Kemudian ada yang change coordinator, ini selevel dengan deputi bisnis, baik itu deputi bisnis yang operasional, deputi bisnis sendiri yang menghandle bisnis, dan ada juga dari kepala audit internal, ya, selevel BOD Ministry. Ini jumlahnya ada 61 plus 12 plus 12, 61 tambah 24, ada sekitar 80-an orang. Kemudian ada Change Champion, ini BW-1, ini terdiri dari kepala divisi dan para pemimpin wilayah. Jumlahnya berarti 33 plus 12 ada sekitar 45. Dan ada BOD, ada BOM yang jumlahnya 10. Nah, sebagai change sponsor. Jadi bisa dibayangkan ya dengan struktur seperti ini ya, struktur change management ini dari kantor pusat punya perpanjangan tangan sampai ke unit kerja yang terkecil untuk menggerakkan perubahan ya. Nah, makanya nanti seperti saya sampaikan tadi ya,
Kalau ada pelaksanaan Pegadaian Innovation Award gitu ya, kita mau kumpulkan, ya suruh aja Ceng Ejen dulu. Masing-masing Ceng Ejen ada 4.000 gitu ya. 4.000, masing-masing satu udah 4.000 jumlahnya gitu. Kalau masing-masing Ceng Ejen mau submit proposal. Tapi kita paling asumsikan 50% mungkin ya yang menyampaikan ya. Nah, disitulah bergeraknya perubahan dengan dua lini yang saya sampaikan tadi. Jadi ada transformasi bisnis berupa inisiatif programnya apa, kemudian ada transformasi budaya digerakkan oleh para change management mulai dari tingkat pusat sampai dengan unit kerja terbawah. Nah, kalau di transformasi 2.0 ini sebenarnya inisiatifnya juga banyak ya, ada 16 inisiatif. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang saya bisa mention ini yang sudah kita rilis gitu ya ke masyarakat. Kita punya inisiatif Bullion Service ya, Bank Emas yang kemarin sudah diresmikan oleh Pak Prabowo tanggal 27 Februari yang lalu, 26 Februari yang lalu, dan ada juga terkait dengan tokenisasi emas. Ini juga bagian inisiatif dari Bullion Service. Nanti saya akan sedikit cerita terkait dengan hal ini gitu ya. Oke. Next. Nah, ini ternyata karena lagi puasa lumayan juga ya menguras energi gitu ya. Udah serak nggak bisa minum lagi ya. Oke, jadi memang sekali lagi saya ulang, memang kita ini kan sharing ya. Saya pertama mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar pada hari ini, kegiatan workshop pada hari ini ya. Tentunya di jam-jam seperti ini pasti lagi enak-enaknya istirahat ya, ibadah katanya kan ibadah orang puasa itu kan orang tidurnya orang puasa aja dapat ibadah gitu. Apalagi kalau sambil dengarkan ilmu dari Coach Indrawan, lebih-lebih lagi amal ibadahnya akan lebih berlipat ganda gitu ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan nih. Jadi Amin. saya tadi sudah menyampaikan kalau Pegadaian ada program namanya Pegadaian Innovation Award ya. Kami sudah lakukan ini sejak 9 tahun yang lalu sih. Karena ada 1 tahun kita lakukan 2 batch sekaligus. Jadi sudah dilakukan dari season 1 sampai dengan season 10. Ini lebih untuk menumbuhkan budaya inovasi di Pegadaian gitu ya. Dan itu dulu memang dilakukan oleh divisinya budaya kerja. Nah, saat ini kami mendapat tantangan baru, Divisi Innovation Center. Kalau dulu yang melakukan event kompetisi awarding untuk innovation Pegadaian Innovation Award-nya di budaya kerja, kemudian setelah dapat pemenangnya di handover ke Innovation Center gitu ya. Walaupun handover-nya masih belum clear gitu ya. Nah, dan implementasinya juga masih belum ada kerangkanya, belum ada acuannya, inkubasinya seperti apa, belum ada kerangkanya, belum ada acuannya, belum ada pedomannya, ya. Nah, di tahun 2024 kemarin sebenarnya sudah mulai berproses secara bertahap untuk dipindahkan untuk Pegadaian Innovation Award ini ke Divisi Innovation Center. Nah, makanya mulai 2025 nanti yang melaksanakan awardingnya di tempat kami ya. Kemudian nanti proses untuk inkubasinya juga tempat kami gitu ya. Sampai nanti proses untuk MVV-nya minimum viable product-nya juga di Divisi Innovation Center. Jadi ini di satu sisi kita tambah pahala gitu ya karena dikasih amanah untuk melaksanakan awarding-nya gitu ya. Namun di satu sisi juga tantangannya luar biasa karena saya yakin perusahaan apalagi BUMN gitu ya melakukan sebuah inovasi ini tentunya tadi seperti di awal saya sampaikan punya pagar-pagarnya gitu ya, punya harus compliance gitu ya, harus bisa kami punya inspektor internal atau auditor internal, punya audit dari OJK juga, audit dari BPKP, audit dari independen, ya cukup banyak audit. Jadi setiap rupiah yang kita keluarkan, ya walaupun namanya eksperimen, explore gitu ya,
tetap harus dipertanggungjawabkan. Ini menjadi tantangan bagi kami yang bekerja di Divisi Innovation Center di sebuah BUMN. Nah, kami ingin di 2025 ini ada suatu hal yang berbeda tentunya. Jadi kami ingin orientasinya sudah mulai ke business impact, tapi dengan tidak melupakan ya untuk menumbuhkan atau memelihara atau melanjutkan budaya inovasi ya. Jadi saat ini Pegadaian ini punya 2 program pengelolaan inovasi. Yang pertama Pegadaian Innovation Award yang telah berjalan selama tahun, dan nanti di 2005 yang diampu oleh Divisi Innovation Center nanti akan kita lakukan Pegadaian Incubation Programnya gitu ya. Dan pengembangan budaya inovasi ini yang sudah dilakukan tentunya oleh Divisi Budaya Kerja sebelumnya yang sudah saya katakan sukses, saya kasih jempol ya buat teman-teman dari Divisi Budaya Kerja yang sekarang dikomandani oleh Bang Aris Afiani gitu ya. Rata-rata tuh orang yang mengajukan submission itu per seasonnya mencapai 2000 proposal ya. Padahal pemenangnya setiap tahunnya ada cuma hanya sekitar 12. Jadi dari 10 session ini ya, berarti kalau di total ada 20.000 proposal yang sudah pernah masuk dalam kegiatan PIA dari season 1 sampai dengan 10. Nah, ketika saya menjadi juri cukup menarik ya. Jadi memang karena memang ada ketentuan harus dipilih 3 pemenang masing-masing kategori ya. Kalau dulu tuh ada kategorinya, ada best practice, kemudian improvement, dan juga ada yang breakthrough inovasi gitu ya. Ini seperti tadi yang disampaikan pengantar oleh Pak Indra gitu ya. Nah, jujur sebenarnya kalau di korporasi sendiri yang betul-betul inovasi itu, pure inovasi itu memang mesti menjadi suatu hal yang diperdebatkan gitu ya. Tapi minimal kalau yang kira-kira kira-kira kalau tadi best practice itu kan dari tempat lain gitu ya, yang kira-kira tinggal diadopsi gitu ya, atau kalau yang improvement tadi dari proses yang sekarang sudah jalan tinggal di improvement gitu ya, itu kan sesuatu yang gampang ditakar, sesuatu yang gampang diterka, tapi sesuatu yang karena industri Pegadaian ini unik ya. Jadi yang terbesar itu boleh saya katakan industri Pegadaian terbesar di dunia itu ya Pegadaian gitu, PT Pegadaian. Jadi tidak sama seperti industri perbankan, tidak sama seperti industri pembiayaan, tidak sama seperti industri apalagi industri yang persis seperti Gadai ini memang Pegadaian yang paling besar kalau dibandingkan ke dunia yang lainnya. Ya, pernah saya melakukan survei itu, yang kedua itu malah ada di Singapura gitu ya, Value Max gitu ya. Nah, jadi ketika kita pengen menerapkan budaya inovasi, kemudian nanti sudah dapat pemenangnya, nanti kita harapkan bisa terimplementasi gitu ya, di proses inkubasi dulu, kemudian proses implementasi ya menjadi sebuah MVP gitu ya. Ini kita butuh sebuah structure, butuh framework gitu ya, butuh tools gitu ya untuk bisa mendefinisikan, pertama memilah dulu nih mana yang kategorinya best practice, mana kategorinya yang improvement, mana kategori inovasi ya. Dan ini memang saat ini sumbernya mostly yang paling banyak masih dari Pegadaian Innovation Award gitu ya. Walaupun di pedoman inovasi yang sudah kami buat nanti sumbernya bisa saja dari unit kerja pemrakarsa yang nanti akan kita kolaborasi tentunya dengan divisi produk gitu ya, dan juga nanti bisa juga dari eksternal perusahaan ya. Nah ini yang belum kami lakukan nih secara korporasi ya, secara divisi di kantor pusat. Tapi secara parsial ya saya pernah melakukannya nih kalau yang dari eksternal. Jadi 2018 saya pernah mengadakan namanya kompetisinya IDBS, Implementasi Ide Bisnis Syariah gitu ya. IDBS, Implementasi Ide Bisnis Syariah tahun 2018. Nah, ini saya menggandeng perguruan tinggi yang ada di Aceh saat itu ya.
Jadi saya minta yang submit proposal dari adik-adik mahasiswa, ya. Ini saya kerjasama dengan beberapa kampus saat itu. Itu yang pernah kita lakukan waktu saya menjabat sebagai deputi bisnis di area Aceh. Nah, sesudah proposalnya ini masuk gitu ya dari teman-teman dari Pegadaian Innovation Award, kemudian nanti sudah diklasifikasikan mana yang masuk ke dalam best practice, mana yang masuk ke dalam improvement gitu, dan mana masuk yang ke dalam inovasi. Ini akan dilakukan kalau dia inovasi, kita akan melakukan customer validation dan market validation. Ini yang sebelumnya mungkin secara parsial sudah dilakukan, tapi belum terstruktur dengan baik, belum dibuat frameworknya gitu ya. Setelah ini mau diapain gitu kan? Setelah dibuat ukuran, setelah di customer validasi, kemudian setelah ada market validasinya seperti apa. Bahkan saat itu juga mungkin kita belum punya ukuran yang baku ya terkait dengan mengukur sejauh mana nanti customer validation-nya akan dilanjutkan ataupun market validation-nya yang akan diterima oleh perusahaan. Ya, setelah ini clear, customer validation-nya sudah dilakukan, market validation-nya sudah dilakukan dengan ukuran-ukuran tertentu, ya, yang sudah kita buat ukurannya, maka nanti baru dibuat BRD-nya. Nah, ini yang dulu kita belum punya pedomannya gitu, belum punya acuannya. Alhamdulillah kemarin kita berkenalan dengan Pak Indrawan, dan sebenarnya di tahun 2023 sih ya, Pak Indrawan sudah duluan membantu di teman-teman produk Pegadaian. Saat itu di-challenge teman-teman produk untuk membuat sebuah inovasi untuk mengakselerasi pertumbuhan bisnis masing-masing produk. Nah, khusus di 2024 kemarin, terima kasih nih Pak Indra dan tim membantu kami untuk membuat playbook innovation ya. Nah, jadi sudah kita buat strukturnya, sudah kita buat frameworknya, sehingga ini akan memudahkan kita untuk menentukan apakah nanti setelah proses BRD, tentunya nanti setelah itu kita akan melakukan berikutnya kita akan membentuk men-set up siapa yang menjadi sponsornya, siapa yang menjadi promotornya gitu kan, siapa yang menjadi innovation coach-nya gitu ya untuk project tersebut. Baru selanjutnya nanti akan onboarding, baru kemudian nanti ditentukanlah melalui sebuah komite gitu ya, apakah nanti projectnya go or not go gitu ya. Nah, ini yang kemarin dari teman-teman CIAS, Pak Indrawan dan tim membantu kami membuat framework untuk pedoman inovasi ya. Nah, jadi ada sebuah quotes yang sering kita dengar ya, tantangan terbesar inovasi itu pada people. Jadi pernyataan ini menekankan bahwa inovasi bukan hanya tentang ide cemerlang atau sebuah penemuan teknologi mutakhir, tapi lebih daripada itu inovasi ini sangat bergantung pada faktor people ya. Nah, yang paling penting lagi bagaimana dukungan dari manajemen tentunya. Oke, next. Oke, jadi saya coba meringkas saja ya. Jadi memang kenapa sih Pegadaian butuh corporate innovation model? Jadi memang tadi sebenarnya saya sudah banyak cerita ya sebelum sampai ke slide ini, sebenarnya sudah banyak yang saya spill. Jadi ada cerita anekdot menarik gitu ya. Jadi anekdotnya itu, ayo kita nih butuh melakukan inovasi ya, jangan sampai perusahaan kita nanti, industri kita terdisrupt gitu ya. Jadi kita harus bergerak cepat. Kita kan ada istilah tuh di BUMN kan, bukan yang paling bertahan itu yang bisa bergerak cepat gitu ya. Dan tapi ada tapinya nih, tapi nanti setiap minggu, setiap bulan, enggak setiap bulan kelamaan ya, setiap minggu, setiap hari gitu ya, suruh ngelapor ya, suruh ngupdate gitu ya, kapan kita bergeraknya gitu ya. Saya terinspirasi dari yang dilakukan atau yang
yang disampaikan pada saat Pak Sunarso, beliau sebagai CEO di Pegadaian tahun 2017, 2018 lah waktu itu ya. Jadi beliau datang ke ruangan saya waktu itu saya masih di divisi pemasaran. Beliau datang ke ruangan cuma bilang begini, tolong ya, tentu bilangnya ke kepala divisi dan tim kami waktu itu, tolong buatkan kafe sebagai entry point anak-anak milenial. Ya, saya pengen anak-anak milenial bisa datang ke Pegadaian, ya, mereka nongkrong di kafe tersebut dan mereka secara tidak langsung akan teredukasi, mendapatkan awareness tentang Pegadaian. Ya, jadi cuma mengatakan, menyampaikan ide seperti itu, ya, sekali waktu, kemudian kita sendiri selama lebih kurang 2 bulan, ya, brainstorming antara kita di tim divisi dengan divisi yang lain. Waktu itu kita bersama dengan divisi jaringan operasional gitu ya, untuk merumuskan ide CEO tersebut gitu ya. Jadi nggak dikasih breakdownnya, detailnya nih seperti apa, ukuran luasnya seberapa gitu ya. Ini akan menggunakan kopinya jenis apa gitu ya. Ini akan posisinya di mana dari kantor Pegadaian, nggak ada seperti itu. Dia cuma menyampaikan, tolong buatkan sebuah kafe ya untuk entry point anak-anak milenial ya, which is termasuk juga anak-anak mahasiswa gitu ya. Karena melihat ada gap ini antara di konsumennya, customernya Pegadaian gitu ya. Dia melihat ketika orang datang kantor Pegadaian kok kebanyakan orang tua gitu ya, emak-emak gitu ya, ibu-ibu gitu ya 33 ke atas lah, Mahmud Abbas ya, mama muda baru punya anak satu gitu ya. Dan itu membuat beliau khawatir ya, nanti nasabah Pegadaian akan hilang gitu ya, karena emak-emaknya ini yang dibawa anak-anak kecil gitu ya, jarang dia bawanya anak yang sudah dewasa gitu ya, yang nggak mau juga gitu ikut mamanya ikut ke kantor Pegadaian gitu, ngapain gitu ya mungkin ya. Nah jadi beliau melihat kekhawatiran tersebut, makanya disuruh buat kafe gitu. Nah ketika menyampaikan itu kami meeting gitu, brainstorming internal divisi, ngajak divisi jaringan operasional, lahirlah yang namanya The Gadi Cafe ya, yang sekarang ada sekitar hampir 50 outlet, 50 cafe yang ada tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu saya teringat itu beliau hanya menyampaikan satu narasi sedemikian pendek, tapi kita bisa menginterpretasikan apa yang menjadi maksud dan keinginan daripada CEO tersebut. Ya, ya tentunya ketika sudah matang, kita ada 2-3 kali rapat direksi untuk memutuskan apa yang sudah menjadi diskusi kita. Dan yang paling membahagiakan kami ketika beliau meresmikan The Gadi Cafe saat itu, ada satu kalimat yang itu mengobatin rasa lelah kita, rasa letih kita. Beliau mengatakan, kalian keren, sudah membuat kafe yang di atas ekspektasi saya pikirkan. Wah, kita rasanya saat itu berbunga-bunga gitu ya, berbunga-bunga karena kita tidak membayangkan apresiasinya bisa sedemikian rupa. Apa yang beliau pikirkan ternyata yang kita realisasikan lebih dari yang beliau ekspektasikan ya. Nah, jadi bicara tentang kebutuhan struktur tadi, kita tadi tuh ya, kita butuh ukuran yang diambil oleh seluruh stakeholder. Kemudian kita butuh justifikasi untuk penghentian proyek ya. Jadi sekali lagi Pak Indra, kalau di BUMN ini kita bukan bicara tentang keberlangsungan, tapi untuk pemberhentian juga kita harus buat aturan mainnya gitu ya. Dan tentunya juga kita harus punya ukuran-ukuran untuk mengukur kreativitasnya mana sih yang sebagaimana kalau sering Pak Indra sampaikan, yang namanya inovasi itu kan mencakup 3 hal ya. Pertama, dia baru, berbeda, dia punya value dan bermanfaat tentunya, dan tentunya bisa diterapkan, diimplementasikan di organisasi ya. Nah ini
tidak terlepas dari unsur-unsur ini tentunya ketika inovasi yang diterapkan di BUMN ya. Nah, jadi setelah kita memahami, kita merefleksikan, kita butuh framework gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi concern kita ya. Bahwasannya memang yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana tetap fokus kepada customer yang menjadi bahasa baku dalam menilai inovasi. Jadi bukan keinginan dari si katakanlah pemenang inovasi ya, ketika misalkan nanti sudah masuk ke tahapan inkubasi ya harus mau disesuaikan ya. Karena yang kita menangkan adalah keinginan dari customer gitu, bukan keinginan segelintir orang. Apakah itu si inovatornya, apakah itu mohon maaf dari sampai BOD-nya gitu, apakah dari divisi kami sendiri, apakah dari siapapun lah gitu ya. Tapi tetap yang menjadi concern adalah kepada keinginan daripada konsumen gitu ya. Itu yang harus dimenangkan. Ya, selalu yang disampaikan oleh Pak Indra berulang-ulang ya, bahwasannya memang untuk untuk diterimanya sebuah inovasi ini ya memang harus relevan dengan keinginan konsumen gitu ya. Dan kemudian yang kita concern juga terhadap tata kelola proses evaluasi dan penghentian proyek yang terbukti tidak efektif. Nah, ini juga mesti menjadi PR ya bagi kami untuk bisa membuat juknis lebih detail lagi terkait dengan hal ini. Karena ini memang menjadi concern juga dari manajemen. Dan yang terakhir, ini harus kita pahami bahwasannya transisi dari kreativitas ke hasil yang terukur di mana framework sebagai enabler ya, bukan sebagai penghambat kreativitas. Artinya apa? Harus mau dong, kita sudah buat ada framework customer validation, ada market validation ya. Ketika masuk ke dalam customer validation ternyata nanti keinginan customernya ingin A sementara yang disampaikan oleh idenya tadi B, ya kita harus bisa menyesuaikan gitu ya. Jadi harus mau masuk ke dalam framework yang sudah kita tentukan. Termasuk juga ke market validation. Kalau ternyata memang dinilai potensinya ternyata kecil ya kita harus berbesar hati walaupun itu memang idenya bagus, brilian gitu ya. Kalau ternyata potensinya pasarnya kita kaji ternyata kecil ya mohon maaf gitu ya. Kita nggak bisa lanjutkan ya karena sekali lagi di perusahaan BUMN kita perlu ada kajian untuk cost and benefit-nya gitu ya. Nah, ini agak unik ya saya lihat. Jadi memang inovasi tapi harus bisa dipertanggungjawabkan gitu kira-kira ya. Nah, jadi dari implementasinya seperti apa? Ya. Jadi tadi saya sudah berulang-ulang saya sampaikan kita harus melakukan benar-benar ya riset terhadap market validasinya dan juga customer validasinya. Kemudian kita melakukan POC terlebih dahulu. Nah, bahkan POC ini menarik ini karena kita perusahaan besar ya, Pak Indra ada keuntungannya nih. Perusahaan yang ingin kerjasama kita minta POC gratis ini pada mau gitu ya. Jadi saya kemarin ada salah satu project ya. Saya nggak bisa sebutkan karena cukup rahasia projectnya gitu ya. Saya minta 4 perusahaan melakukan POC gitu ya. Nah, saya bilang nih POC-nya gratis. Tapi tentunya kita sampaikan ini kalau misalkan nanti roll out, ini akan diimplementasikan ke sebanyak 642 cabang pegadaian. Tentunya bisa dibayangkan investasinya sebesar apa. Untuk tahap awal ke kantor cabang 642. Nanti next-nya ke unit kerja yang terbawah, ke unit pegadaian UPC gitu ya, itu jumlahnya 4.000 sekian. Ya, tentunya kalkulasinya akan, wah nih kalau misalkan berhasil nih POC akan punya potensi kerjasama yang cukup menjanjikan dengan pegadaian, makanya mereka mau POC secara gratis ya. Tinggal kami sekarang karena dibantu ya dengan framework yang sudah dibantu oleh Pak Indra, kami sudah tergambar ketika mau pengen ada sebuah inisiatif atau sebuah project, kami buat requirement-nya dulu gitu ya, sehingga ada satu frekuensi, satu bahasa, kami maunya ini. Kami tentukan A sampai Z gitu ya, keinginan kami apa, kalian punyanya dari A sampai Z ini mana gitu ya. Sehingga nanti kami tinggal men-scoring. Oh, perusahaan A
dia nilainya misalkan 8 karena dia bisa memenuhi dari requirement yang kami sampaikan misalkan 80% gitu ya. Perusahaan B nilainya 75% karena dia bisa memenuhi requirement dari yang kami sampaikan, yang kami definisikan 75% dan seterusnya. Nah, jadi ini kami sudah ada kerangka, ada POC, dia proof of concept ya sebelum menuju ke MVP gitu ya, sebelum menuju ke minimum viable product ya. Dan tentunya juga kajian sebagai rangkaian uji coba. Nah, kajian ini juga suatu hal yang sangat vital dan sangat urgent gitu ya. Ketika misalkan kita menginisiasi sebuah project, ini tidak terlepas juga nanti ditanya kira-kira nih nendang bisnisnya seberapa gitu ya. Ini sekali lagi unik nih Pak Indra. Di kita yang namanya inovasi mungkin ya tidak sepenuhnya inovasi, mungkin ada bau-bau improvement, ada juga best practice, tapi dia tidak bisa diterapkan langsung ke seluruh unit kerja, sehingga perlu digodok dulu, diproses inkubasi dulu, dicoba dulu di divisi innovation center. Nah, kalau bicara tentang struktur organisasi, kami juga ada di masing-masing produk itu ada divisi pengembangan produk. Jadi kalau yang sifatnya improvement ataupun sifatnya best practice yang bisa diadopsi di divisi produk itu bisa dikerjakan di teman-teman produk gitu kan. Nah, di samping ada di Innovation Center yang kira-kira sesuatu yang mungkin sulit nih di produk untuk dilakukan atau sebaliknya ya. Justru memang dari arahan direksi ini karena proyeknya mungkin proyeknya langsung dari stakeholder atau dari shareholder ya harus segera diimplementasikan ya langsung ke produk gitu biasanya. Dan tentunya juga kami memperlakukan pedoman tata kelola inovasi dan proses inkubasi yang terukur dan impactful. Nah, terkait dengan proses inkubasi ini juga ini kami terus belajar ya, terus belajar. Kemarin juga dibantu, terima kasih. Selain kemarin kita dibantu oleh timnya Pak Indra nih, saya kasih highlight nih ada Innovation Playbook dibantu oleh Cias. Kami juga melakukan pelatihan Innovation Coach ya dibantu oleh Cias juga. Jadi kami melatih ada sekitar 20 lebih internal Pegadaian untuk ditingkatkan capability-nya untuk menjadi coach inovasi. Jadi yang kami undang, yang kami jadikan peserta bukan hanya teman-teman divisi Innovation Center, tapi dari lintas divisi. Ada IT, ada divisi produk, ada divisi pemasaran, divisi penjualan, lintas divisi. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya pengen biar inovasi ini kelak nanti bisa dibuy-in oleh bukan hanya oleh divisi kami saja, tapi oleh teman-teman divisi yang lainnya, ya. Nah, jadi kami sudah dibantu juga oleh Pak Indra teman-teman untuk melakukan kegiatan pelatihan innovation coach ya. Dan implementasinya juga saya mungkin share-nya ada 2 ya terkait dengan tabungan emas yang partnership. Tadi saya sudah cerita sedikit di depan dan juga inisiatif terkait dengan tokenisasi emas gitu ya. Nah, jadi next saja di slide berikutnya saya ada penjelasannya. Oke, jadi di sini saya cerita sedikit nih, apa sih inisiatif tadi yang saya bilang distribution channel gitu ya. Ini saya bisa share beberapa partner kami gitu ya, ada Shopee, ada Brimo gitu ya, ada Bareksa, ada OCBC, ada Lingaja, ada Maybank, ada CMB Niaga ya. Jadi untuk beli tabungan emas ini tidak hanya di outlet Pegadaian saja, tidak hanya di agen Pegadaian saja, tidak hanya melalui aplikasi Pegadaian digital saja, tapi kami berkolaborasi, bekerja sama, berpartnership dengan channel-channel yang lainnya. Harapannya apa? Pertama tentunya awareness orang terkait dengan produk Pegadaian, dalam hal ini konteksnya tabungan emas, akan semakin terdeliver, akan semakin meningkat gitu ya. Jadi otomatis ketika orang lihat di aplikasi Brimo misalnya gitu ya, lihat ada produk investasi, kemudian ada investasinya emas, itu produk investasi emasnya milik Pegadaian yang dijual di channelnya BRI. Jadi kami kerjasamanya nanti kami memberikan fee kepada teman-teman BRI karena sudah membantu kami menjualkan
produk tabungan emas. Nah, demikian juga dengan channeling untuk produk pembiayaan ya. Jadi di sini juga kami menawarkan ada pembiayaan pinjaman multiguna, pembiayaan cicil kendaraan, termasuk juga kredit usaha rakyat ya, kurs syariah. Yang ini juga kami distribusi channelkan ke berbagai mitra kami. Ada Blibli, ada SRC, ada Lingaja, termasuk juga ada di agen Briling, dan tentu juga di ekosistem Pegadaian sendiri juga ada pengajuan pembiayaan secara digital gitu ya, untuk produk-produk yang saya sampaikan tadi. Nah, ini selain ini inisiatifnya yang terakhir, ini slide yang terakhir. Ya, selanjutnya mungkin nanti akan kita diskusi tanya jawab. Terakhir Siap. idenya tokenisasi emas. Ya, next slide. Jadi tokenisasi emas ini, kalau jualan emas itu kalau orang segmennya wanita, kemudian gen baby boomer gitu ya, atau gennya Gen X gitu ya, itu biasanya belinya di kalau di Jakarta di Cikini nih Pak Indra. Ya, belinya langsung pengen ke toko emas lihat barangnya gitu ya, lihat fisiknya gitu ya. Tapi ada juga anak-anak milenial repot banget gitu ya beli-beli seperti itu, pengennya di tabungan emas digital gitu ya. Nah, ini yang kami kerjasamakan dengan partner yang saya ceritakan tadi. Nah, ada juga sekarang sedang digodok untuk ETF Gold ya. Jadi komoditi emas dibuat dalam bentuk surat berharga, dan ini tentu dalam pengawasan industrinya pasar modal nanti ya. Dan yang terakhir, inisiatif yang kami lakukan untuk menjual emas di industri pasarnya kripto ya. Jadi kami bekerja sama saat ini dengan salah satu perusahaan namanya Block2Go. Mereka mengissuer satu token, namanya tokennya GIDR, itu setara dengan 1 gram emas. Jadi kalau beli orang satu token GDR itu setara dengan 1 gram emas. Jadi ini tokennya ada underlying asetnya, atau sekarang lebih ngetren dengan istilahnya real world asset ya. Real world asset ini kategorinya bisa emas ya, bisa jadi properti, bisa jadi perak, dan juga emang kategorikannya identik dengan apa, stable coin gitu ya, seperti yang ada token US apa koin US dengan underlying mata uang rupiah maupun dolar ya, USDT, USDC gitu ya. Dan kami mengambil inisiatif ini untuk underlyingnya emas ya. Kami kerjasama dengan Block2Go, di mana nanti Block2Go membeli emasnya di anak perusahaan kami di Galeri 24 ya. Saat ini sudah dibeli sekitar 1,75 kilo gitu ya, dan kemudian nanti emasnya disimpan di SDB atau titipan emas korporasinya milik Pegadaian, yang bagian dari services bulan servisnya Pegadaian ya. Kemudian nanti ini di listing, di minting, dijual di exchange, namanya saat ini masih di gudang kripto ya. Nanti tentunya kalau kerjasama eksklusif dengan gudang kriptonya sudah selesai, kita akan coba jual di exchange yang lainnya. Bisa kita jual di Indodax, di toko kripto, ataupun di Reko, ataupun di exchange yang lainnya. Dan nanti nextnya kita akan coba mengembangkan ini use case-nya, bisa kripto ini nanti bisa digadaikan, bisa di staking ya, ataupun nanti tentunya sebagaimana tabungan emas digital bisa di redeem dalam bentuk fisiknya ya. Nah, itu beberapa ide inovasi yang sudah kita implementasikan ya. Tentunya banyak lagi, tapi saya nggak bisa cerita lebih luas lagi. Tadi saya sampaikan di awal, ada yang sifatnya masih rahasia nih, Pak Indra. Yang bisa saya share tentunya yang sudah kita jual, kita publish ke masyarakat. Mungkin demikian sharing dari saya, Pak Indra. Makasih Pak Ferry, kita kasih tepuk tangan dulu semuanya. Kasih reaksinya teman-teman semuanya. Wah, saya kasih hati aja deh. Makasih untuk sharingnya Pak Ferry, menarik sekali ya teman-teman. Saya izin recap sedikit sebelum kita masuk ke tanya jawab ya. Pak Ferry tadi memulai dengan dead horse theory ya, teori kuda mati. Ya, kenapa? Karena banyak perusahaan itu dia masih mencoba menghidupkan sesuatu yang jelas-jelas itu sebenarnya udah nggak punya harapan. Diganti, dikasih makan, diganti penunggangnya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah isu yang sangat sangat jamak yang ada di banyak perusahaan, teman-teman. Ya, jadi ada sebuah ide, gagasan, inovasi bahkan yang itu terus dipertahankan dengan ilusi bahwa itu suatu saat nanti akan hidup kembali gitu.
Nah, itu yang tadi Pak Ferry angkat bahwa ini harus bisa diatasi dengan baik ya. Karena kalau itu terus berlanjut ya nanti ujungnya selain perusahaan merugi juga menjadi nama buruk untuk sebuah inovasi. Nah, bagi perusahaan itu harus ada sebuah mekanisme, sebuah tata cara untuk supaya membuat itu bisa secara sistemik terjadi ya, tidak meneruskan sesuatu yang jelas-jelas nggak berhasil. Tapi di saat yang sama juga memberikan support dukungan bagi peluang-peluang yang punya peluang keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Pak Ferry juga tadi menarik ya, bicara transformasi ya, omsetnya naik dari 52T di 2018 jadi 11T di 2024 ya, amazing. Ya, hanya waktu Ya, 4 tahun. Dan terakhir Pak Ferry tadi mengulas cukup banyak tentang proses inovasi yang ada di Pegadaian. Kalau dari sisi Innovation Award-nya ada cukup banyak ya, ada 2000 submission per season. Tapi kemudian ketika itu ingin diwujudkan menjadi sebuah inovasi yang nyata, ide-ide tadi, nah itu ada challenge yang mulai muncul. Maka tadi Pak Ferry mengatakan butuh struktur yang jelas, ada tools yang jelas, sehingga semua ide inovasi itu beneran punya peluang terimplementasikan dan akhirnya menghasilkan value yang nyata. Ya, di awal dipisahin dulu mana best practice, mana improvement, mana innovation, sehingga treatmentnya beda-beda. Kemudian melakukan dua hal yang tadi penting disampaikan Pak Ferry ya. Sebelum sebuah ide inovasi itu beneran di scale, harus dicek dulu dua validasi. Customer validation dan juga market validation. Baru kalau udah tervalidasi di market, barulah dibuat BRD-nya, ya, Business Requirement Document. Nah, ini baru kemudian ada development yang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi model inovasi itu nggak mungkin di awal langsung ditetapkan ini capek seberapa, butuh dana berapa besar. Harus melalui serangkaian uji coba. Kalau udah lulus uji cobanya, baru boleh dibuatin BRD-nya yang itu lebih detail, ya, penganggarannya dan lain sebagainya. Keren banget, eh, Pak Ferry, untuk informasinya. Sekarang kita masuk pada tanya jawab. Tadi saya lihat udah lumayan banyak muncul di chat ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kita akan dahulukan pertanyaan untuk Pak Ferry dulu nih. Nah, ini kebetulan Mbak Tiwi juga sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan yang ada. Boleh langsung ditanyain aja Mbak Tiwi, kita tolong. Oke, siap Pak Indra. So, Pak Ferry, ini tadi kan Pak Indra juga ada menyimpulkan kembali ya tentang the dead horse theory yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Gimana sih Pak kita tahu bahwa kuda kita itu sudah mati atau hanya sakit dan bisa disembuhkan? Silakan Pak Ferry. ya, oke. Oke, jadi eh, kembali lagi kepada framework yang sudah dibantu di oleh Cias gitu ya. Di sana tuh ada ukuran-ukurannya. Ketika misalkan, eh, jadi memang sebelum ada framework ini, kita langsung buat BRD gitu ya. Jadi tanpa melakukan proses market validation dan customer validation. Harusnya ketika itu sudah dilakukan market validation dan customer validation, kita bisa mengukur atau minimal memitigasi ketidakberhasilan project atau ide inovasi tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan eh, tidak melalui proses itu, kita tidak punya ukuran-ukurannya. Jadi dengan adanya ukuran-ukuran tadi, kita bisa eh, ya kalau bisa jangan sampai tadi kudanya mati gitu ya. Kalaupun nanti misalkan kudanya mati, ya berarti memang kita ada tahapan berikutnya nih. Kita punya sebuah ukuran kembali yang menetapkan memang ini go or not go gitu ya. Kita harus berbesar hati gitu ya. Ketika misalkan ternyata memang dari scoring dari customer validasinya tidak memadai, dari segi market validasinya juga tidak memadai, ya kita harus berbesar hati memang itu tidak bisa dilanjutkan. Mungkin gitu, bisa ditambahin mungkin dari Coach Indrawan. Baik, Pak Ferry. Tadi Pak Ferry menyebut ya bahwa ada indikator-indikator yang bisa digunakan. Nah, Ya, ini kalau kita gunakan indikator yang sederhana aja dulu ya, itu ada tiga itu ya Pak Ferry ya. Desirability, visibility, dan viability. Bener nggak sih itu kudanya itu diinginkan sama customer? Nah, itu ada tuh indikator-indikator yang bisa kita pakai untuk mengukur. Kalau emang dari awal udah nggak diinginkan, ngapain diterusin gitu ya? Kalaupun diinginkan, cek lagi, bisa nggak kita wujudkan? Ya, ada indikatornya lagi gitu. Kita punya dananya nggak, orangnya nggak, teknologinya apa nggak. Gitu. Kalau itu ternyata bisa, pasti ada yang terakhir itu viability. Ini kira-kira traction-nya gimana di market? Orang mau beli apa enggak? Kita lihat gitu. Nah, kalau udah kita lihat dari tiga itu ternyata masih ada yang belum oke, ya perbaikin dulu. Tentu saja. Jangan langsung dibunuh kudanya. Disembuhin dulu. Habis itu tes lagi. Nah, kalau ternyata masih nggak bagus, coba dikulik lagi. Ya.
tes lagi gitu. Sampai satu titik di mana kita akhirnya terconvince ya bahwa ini peluang keberhasilan kecil karena semua variabel yang udah diukur menunjukkan bahwa kuda ini kalaupun bisa jalan dia nggak bisa di scale misalnya. Nah untuk perusahaan sebesar Pegadaian ya ngapain kita buat sesuatu yang nggak bisa di scale besar. Kalau teman-teman tadi lihat presentasi terakhirnya Pak Ferry ya tentang tokenisasi kemudian macam-macam tadi ya itu semuanya bisa di scale. Nah, ketika misalnya ini sesuatu yang promising ada duitnya tapi susah di scale dan dicoba berkali-kali nggak bisa di scale ya udah ya dimatiin atau diparkir dulu paling nggak. Siapa tahu nanti di kemudian hari muncul demand-nya. Suatu hari mungkin ada teknologinya gitu. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Makasih pertanyaannya. Siap, Pak Ferry, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya, Mbak Nah, Tiwi. ini Pak Ferry kan sudah memberikan berbagai contoh implementasi inovasi yang telah ditetapkan di Pegadaian tadi ya, Pak. Dari semua itu proses mana yang paling menantang? Apakah pada tahap pengumpulan ide, validasi idenya, riset Ya, pasar, atau justru proses persetujuan sebelum eksekusi? Mana nih Pak yang paling menantang? ya, oke. Makasih. Jadi ini kan kita buat framework ini kan dibantu CES kan baru ya 2024 kemarin. Jadi memang dari cerita Pak Indra atau kita sering dengar podcastnya Pak Indra itu memang tantangan terbesar itu kan dari tadi itu yang saya sempat spill itu terkait dengan people ya. Eh, Bahasa gampangnya bagaimana ide ini bisa dibayin oleh CEO atau manajemen gitu ya. Nah ini menjadi tantangan terbesar bagi kami untuk bisa melakukan proses inkubasi dan sampai dengan proses nanti ujungnya MVP minimum viable product atas pemenang inovasi tersebut gitu ya. Nah kami sudah dapatkan apa ya solusinya lah gitu ya. Jadi kira-kira idenya seperti ini. Nanti kita akan buat mirip-mirip ya kayak 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 X Factor gitu ya. Jadi nanti para juri akan menjadi para direksi akan kita daulat menjadi juri dan nanti di kesempatan tersebut kalau memang cocok dengan ide tersebut akan membaikin eh, langsung sebagai BOD sponsor sebagai sponsor dari ide inovasi tersebut. Nah, ini yang coba kita akan coba terapkan ya di PIA Season 11 ini gitu ya. Dan ini menurut kami tantangan terberat. Ketika ini sudah disupport oleh BOD sebagai sponsornya, kami harapkan ini bisa lebih lancar nih jalannya. Gitu sih kira-kira Mbak Tiwi. Ya, Pak Ferry. Pak Indra ada tambahan? Nggak ada. Oke, baik. Pak Ferry lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan juga ada sampai 2000 submission per session ya kan. Itu kan untuk perusahaan tertentu wow sekali itu kan Pak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kayak tertarik nih Pak. Gimana sih memaksa karyawan ya kan untuk mensubmit ide-ide? Apakah itu atau juga reward buat para inovatornya Pak? Ada yang penasaran nih apa itu pakai uang kah gitu ya untuk memaksa mereka atau memang ada mekanismenya Pak? Gimana Pak Ferry? Ya oke. Jadi memang ini nggak bisa dipungkiri ya. Pasti ada pakai sweetenernya nih, ada gimmicknya lah, biar teman-teman tertarik gitu ya. Cuma pada ujungnya, finally kita akan melihat nih ada kategori orang yang quiz hunter gitu ya, memburu memburu duit gitu ya. Ada juga memburu memburu hadiahnya gitu ya. Tapi itu sebenarnya ya sah-sah aja lah gitu ya. Tapi ada juga memang dia menyampaikan ide itu karena memang pengen ada perubahan eh, dari perusahaan gitu ya. Nah, jadi memang jujur untuk memotivasi, memancing teman-teman untuk mensubmit idenya, kita memberikan sweetener gitu, memberikan sejumlah rupiah biar mereka ikut mau berpartisipasi. Saya ada kisah menarik ini ketika ada orang yang tapi ini saya cerita konteksnya waktu saya di Aceh gitu ya. Mirip-mirip seperti yang kompetisi yang kita lakukan di korporasi gitu ya. Jadi saya eh, menyampaikan untuk 18 finalis itu akan diberikan hadiah 1 juta. Ini kegiatannya kompetisi eksternal. Nah, salah seorang itu eh, senang dia kan karena dapat uang 1 juta. Cuma saya bilang, ini 1 juta kita berikan kalau teman-teman nanti ada proses berikutnya, itu proses implementasi. Ada ukuran-ukurannya. Nanti kalau misalkan nanti bisa diimplementasikan, ya,
nanti ada hadiah berikutnya lagi. Nah, ketika saya sampaikan ada proses implementasi, dia mau mundur itu. Aduh Pak, saya ini ikut cuma pengen dapat hadiahnya doang Pak. Kalau implementasi nanti dulu gitu kan. Tapi saya kasih dorongan. Kenapa? Kok nggak mau sampai ke proses implementasi gitu kan? Suruh di challenge untuk implementasi. Iya Pak, kalau implementasi kan saya harus meluangkan waktu, meluangkan tenaga, pikiran, dan segala macam gitu kan. Nah, ketika saya bilang untuk hal-hal tersebut saya akan support gitu ya. Ya intinya singkatnya saya support, akhirnya dia mau dan dia akhirnya jadi juara satu. Jadi memang ada awalnya dia memang pengen dapat hadiah. Tapi kemudian kita coba yakinkan, kita coba backup, kita support. Bosan memang idenya bagus dan itu bisa diimplementasikan. Dia butuh amunisi untuk mempertebal confidence-nya gitu ya. Yang kita backup akhirnya bisa terrealisasi gitu ya. Mereka melakukan implementasi. Nah itu juga yang mungkin next yang akan kita terapkan ya secara moral gitu ya buat teman-teman yang sudah mungkin awalnya niatnya tadi itu ya yang menang gitu dapat hadiah gitu udah selesai gitu ya. Tapi tuntutan berikutnya bagaimana implementasinya. Ya sebagaimana ada yang quotes mengatakan juga sebenarnya inovator sejati itu adalah ketika idenya terimplementasikan itu bukan hanya sebatas dapat hadiah saja gitu ya coach ya. Betul, betul Pak Ferry. Ah, itu tuh aku izin nambahin sedikit Pak Ferry ya. Itu menarik pertanyaan Anda dan juga jawabannya Pak Ferry tadi ya. Hati-hati ketika kita buat kompetisi inovasi supaya yang ikut nggak hanya prize hunter saja, orang yang mencari hadiah saja. Maka tadi trik yang dibuat oleh Pak Ferry itu sangat layak untuk dicontoh teman-teman ya. Dapat hadiah gede gitu. Tapi kalau dia implementasi ya, nanti otomatis kesaring gitu ya. Em, karena apa? Karena yang kita ingin bangun sebenarnya dengan kompetisi inovasi itu kan budaya inovasi ya Pak Ferry ya. Ya. Jadi orang itu berlomba-lomba ikut itu ingin nunjukin bahwa kita ingin berkontribusi loh, kita bisa punya ide loh gitu. Ini bukan cuma event, lomba, ada hadiahnya gitu. Nah itu trik-trik gimana caranya untuk menarik orang-orang yang justru inovator sejati untuk ikut dalam program itu perlu dipikirkan dengan baik. Dan sekaligus ngakalin teman-teman yang mencari hadiah, which is nggak apa-apa sih, selama bisa di-convert kayak Pak Ferry tadi itu. Nah, itu nanti bisa dieksplor lebih lanjut lah. Tanya-tanya ke Pak Ferry, gimana tuh triknya itu. Makasih Pak Ferry jawaban. Ya kasih coach. Ya, terima kasih Dokter Indra dan Pak Ferry. Pak Ferry mungkin ini kalau masih ada waktu pertanyaan kedua terakhir, tapi kalau nggak ada waktu berarti pertanyaan terakhir. Jadi dari 2000 submission per sesi tadi tuh Pak, ini ngomongin hal teknis sekarang ya. Tools apa sih yang bisa digunakan untuk ngukur Pak? Itu kan banyak banget ya. Nah, gimana sih ngukur market validation-nya, ngukur customer validation-nya, tools apa yang digunakan oleh Pegadaian? Dan mana yang lebih preferable? Apakah yang customer centris atau yang product centris nih Pak yang dipilih oleh Pegadaian? Monggo Pak Ferry. Oke, tentu jawabannya lebih yang ke customer centris gitu ya. Kalau toolsnya selama ini memang kami dibantu oleh pihak ketiga gitu ya untuk nanti menentukan ukuran-ukurannya gitu ya. Di samping juga secara jadi gini, memang proposalnya sangat ringkes gitu ya. Paling cuma 2 halaman gitu ya, maksimal pun 3 halaman, sehingga itu tadi yang menyebabkan teman-teman mau mensubmit idenya gitu karena cukup simpel gitu ya. Bahkan mungkin mohon maaf pakai ChatGPT juga bisa ngajuin proposal gitu ya. Tapi itu kita bisa akan nebak berikutnya ketika misalkan di tahap berikutnya ketika kita tanya lebih dalam idenya seperti apa atau nanti akan visinya seperti apa gitu ya, itu akan bisa terjawab. Jadi kalau bicara antara product centric sama customer centric jawabannya lebih ke ke pengennya ke customer centric walaupun tidak untuk kemungkinan ya yang product centricnya juga cukup banyak gitu ya. Dan itu kalau memang cukup bisa diadopsi oleh teman produk kita akan coba. Jadi ini kaitannya dengan timeline juga ya. Jadi kami saat ini memajukan PIA ini Pedoman Innovation Award kalau bisa di bulan Agustus gitu ya, pertengahan itu sudah selesai. Karena kita di Agustus akhir atau di September itu ada pembuatan RKAP, rencana kerja anggaran dan RKAP tahunan dilakukan di bulan akhir Agustus ataupun September gitu ya, rencana kerja anggaran perusahaan. Nah, kami harapkan pemenangnya ini nanti bisa nanti
diseleksi atau diukur oleh teman-teman komite gitu antar divisi gitu ya untuk bisa diadopt masuk dalam program kerja tahunan berikutnya gitu ya. Dan jujur kalau dari segi menggunakan toolsnya saat ini kami belum punya tools yang pakem gitu ya. Mesti kita bacain satu-satu. Ya mungkin nanti dari Cias mungkin ada sharing terkait dengan ada tools atau ada metode seperti apa. Kalau kami selama ini jujur mesti banyak baca satu persatu gitu ya. Di samping tadi ada ukuran yang sudah kita tentukan gitu ya, dan itu ada passing grade-nya lah yang untuk masuk ke tahap berikutnya di angka berapa gitu. Gitu Mbak Tiwi. Baik, izin nambahin. Ya. Jadi kalau untuk customer validation itu pada ujungnya kan gini ya. Kita ingin minta feedback dari calon pengguna inovasi itu sejauh mana inovasi tadi mau dipakai. Tadi aku dicerita ya desirability, feasibility dan viability-nya gitu. Jadi nggak bisa cuman modal proposal doang kemudian kita lakukan customer validation, nggak bisa. Kalau kita seleksi proposal, yaitu kita seleksi administratif aja. Jadi idenya itu bagus apa enggak sih gitu. Idenya itu masuk akal apa enggak sih. Janjinya kalau misalnya ini dijalankan menghasilkan apa itu bisa dijustifikasi enggak sih secara logis, secara data. Tapi itu aja nggak cukup. Kalau itu kan berarti kan kita punya potential ideas namanya. Nah, potential ideas ini harus kita wujudkan menjadi sebuah prototype. Prototype itu sesuatu yang bisa diindra, bisa dilihat oleh si calon penggunanya. Nah, prototype inilah yang kemudian kita validasi melalui customer validation tadi. Kita tunjukkan prototype tadi kepada si calon penggunanya, calon customernya. Terus tanya, aku mau buat begini nih, ada barangnya kelihatan ya, walaupun tuh dari sketsa sederhana, atau ada mockup yang lebih canggih, dia nggak harus dibuat actual inovasinya, tapi paling nggak bisa diindra, bisa dilihat. Ya. Nah, dari proses melihat itu, si customer akan ngasih feedback. Apakah ini beneran dia akan inginkan? Apakah ini kira-kira beneran akan menyelesaikan masalahnya dia? Apakah dia nanti mau make? Nah, itulah yang dimaksud dengan customer validation. Jadi kita mau validasi ide ini kira-kira menurut kamu punya value apa enggak? Kamu mau make apa enggak? Kalau lolos itu, maka yang tadinya berupa prototipe harus diubah menjadi kita sebutnya minimum viable product. Ya, produk paling minimum yang itu bisa dipakai. Nggak merupakan produk final, nggak canggih-canggih amat, pokoknya sepaling sesimpel mungkin selama customer bisa nyobain langsung dan ngerasain benefitnya. Nah, itu dimaksud dengan market validation. MVP tadi nggak hanya kita kasih kepada 1-2 orang. Kalau customer validation, kita cukup ambil sampel pengguna aja, kita tanya, bisa 5 orang, bisa 10 orang. Tapi kalau market validation, dia validasinya ke market, ke pasar. Itulah sebabnya harus jadi MVP. Ada produk paling sederhana yang kita bisa lempar ke pasar supaya kita bisa dapetin data gimana respon pasar nih. Apakah mereka ngedownload, apakah mereka pakai, apakah mereka beli, berapa banyak yang beli lagi apa enggak kalau udah sekali beli. Nah, ini namanya market validation. Nah, coba bayangkan kalau ide baru benar-benar ide dalam bentuk proposal. Kemudian langsung, oke, ini menang, langsung implementasi. Loh, risikonya besar sekali. Karena ide di proposal itu kan baru dijudge, dihakimi berdasarkan apa yang di atas kertas kan. Dia belum ada validasinya. Maka dia harus mengikuti customer validation dulu. Ketika udah divalidasi oleh customer, maka peluang bahwa itu beneran punya value kan lebih tinggi kan. Terseleksi lagi kan. Udah itu, belum selesai itu. Harus divalidasi oleh market lagi. Dicek beneran, ini kalau dirilis gimana responnya. Nah, maka yang tadinya berupa ide, lolos customer validation, lolos market validation. Maka ketika itu diimplementasikan menjadi BRD tadi, business requirement dokumen, dan di situ anggaran udah mulai keluar tuh. Udah panggil vendor untuk membuat aplikasinya, untuk buka cabangnya misalnya, untuk bikin produknya. Itu bisa dijustifikasi. Kan kuncinya tuh dijustifikasinya, kata Pak Ferry tadi. Ini BUMN nih, semuanya diplototin nih. Jangan sampai ada inisiatif inovasi yang pakai biaya besar, yang waktunya panjang, sumber dayanya banyak, tapi nggak ada justifikasinya. Ini dasarnya apa? Idenya bagus, Pak, katanya. Waduh, hanya ide bagus aja kan belum tentu works di market kan. Nah, itulah fungsinya customer validation, market validation, sehingga akhirnya Pegadaian punya justifikasi bahwa kalau ini tokenisasi emas ini dijalankan, ini bakalan works. Kalau ternyata program ini dijalankan, ini bakalan works.
Nah, karena udah melewati 2 fase validasi tadi. Kurang lebih begitu. Jadi emang ribet ya, nggak semudah ada ide proposal terus oke, approve, setuju, jalankan. Ya nggak gitu. Itu risikonya tinggi kalau gitu. Ya. Nah, inovasi itu managing risk-nya yang harus dimainkan. Dan itu yang tadi Pak Ferry sebutkan bahwa perlu ada struktur, perlu ada tools, perlu ada proses untuk memastikan nanti inovasi kita tuh nggak hoki-hokian, ya, tapi memang secara saintifik diolah sehingga punya peluang keberhasilan lebih tinggi dibandingkan kalau sporadik. Tambahan saya dari situ. Makasih. Siap, terima kasih Dokter Indra. Pertanyaan terakhir Pak Ferry, ini sebenarnya sudah kelebihan waktunya, cuma terakhir nih ya Pak. Ya, gimana? Jadi Bapak tadi tuh sudah ada Pegadaian Innovation Award tadi ya Pak ya, juga Ya. sudah banyak gitu kan. Lalu ini apa sih Pak dampaknya bagi budaya inovasi di Pegadaian? Dan gimana cara Pegadaian mengukurnya Pak, bahwa budaya inovasi tersebut tuh terukur seperti itu? Silakan Pak Ferry. Ya, oke. Jadi kalau dampaknya memang saya ceritakan tadi itu memang dia eh, tidak 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 kita klaim hanya dari transformation office saja. Tentunya ini merupakan kolaborasi dari seluruh insan pegadaian dari seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kalau cara mengukur eh, dampaknya biasa kita ada report gitu ya. Setiap bulannya mulai dari ada business performance review gitu ya. Ada juga nanti steering committee dari proyek-proyek yang kita lakukan, bagaimana progresnya. Jadi ini memang eh, di ada 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 weekly meetingnya, ada monthly meetingnya, ada pertemuan 3 bulanannya untuk menilai sejauh mana progres proyek-proyek yang kita kerjakan. Dan kalau misalkan dari proyek itu pastinya ada timelinenya gitu ya. Ketika misalkan dan kita pakai tools juga misalkan menggunakan Jira gitu. Di situ kan kelihatan tuh proyeknya apa aja, programnya apa saja, kemudian nanti PIC siapa, kemudian nanti progresnya secara timeline nanti eh, di bulan ini, di tanggal ini, di prodi ini harusnya sudah sampai seperti apa gitu ya. Kalau ternyata memang nanti kemudian itu molor semolor-molornya, nah ini yang akan menjadi perhatian khusus tentunya dari manajemen. Apakah memang proyek ini layak sih enggak gitu ya. Ada nih proyeknya jujur di tempat kami ini ada dari sejak tahun berapa ya, 2, 3, 4 tahun gitu ya, tidak kelar-kelar gitu ya. Dan ini memang kita harus berani mengakui ya, eh, seperti teori yang saya sampaikan di awal tadi untuk bisa mengkill proyek tersebut gitu ya. Bisa jadi dia itu ukurannya pertama ya dari segi eh, dari segi pertama gini, dari segi kompetitor, ternyata kompetitor sudah melakukan selangkah lebih maju dari yang kita lakukan. Kita ada ide A gitu, ide A, ternyata kompetitor melakukan ide B yang itu lebih kita coba kalau itu diterapkan ke kita, oh ternyata lebih lebih powerful, lebih nendang ya, lebih berimpact gitu ya. Ya udah ide A kita ini otomatis ya udah kita bunuh aja sekalian gitu kan. Kita beralih ke ide B gitu ya, yang tinggal kita ATM saja gitu kan dari kompetitor. Atau yang kedua bisa jadi memang dia terkait dengan penemuan teknologi baru gitu ya. Kita sudah buat project gitu ya, 2 tahun, di tahun ketiga ternyata ada teknologi baru, ya udah yang sudah coba kita bangun itu ya kita ganti dengan teknologi yang baru. Itu suatu hal yang tentunya tentunya sangat 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 realistis lah dan rasional ya. Kalau kita harus berbesar hati ketika kita ada penemuan baru, teknologi baru untuk kita bisa menyesuaikan ya. Mungkin ada secara secara pengalaman saya 2 hal itu sih yang membuat ukuran kita menghentikan sebuah proyek ya. Di samping tentunya durasi waktu tadi kalau udah kelamaan gitu ya. Ini sebenarnya bisa nggak diselesaikan gitu proyeknya ataupun eh, misalnya apa ya, dari segi biaya mungkin sudah terlalu mahal gitu ya. Ya udah dari kalau dihitung-hitung mulai dari awal proyek sampai sekarang itu ternyata biayanya terlalu mahal dan yang mau disasar itu targetnya nggak seberapa gitu, ya udah dihentikan. Ya mungkin
Itu sih pertimbangannya. Silakan mungkin Pak Indrawan mau nambahin. Cukup Pak Ferry, terima kasih. Baik, kalau begitu. Terima kasih Pak Ferry dan juga Dr. Indrawan Nugroho. Pak Ferry tadi terima kasih banget Pak. Ini tadi sampai batuk-batuk saya mau nawarin Pak minum dulu, tapi kan puasa ya Pak ya. Ini bentar lagi insya Allah buka puasa ya Pak. Iya, iya. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat Pak Ferry ya Pak. Amin. Puasa-puasa Iya, malah iya. ngomong 2 jam full. Betul. Nah, Makasih, makasih. siap. Terima kasih Pak Ferry dan Pak Indra. Ini kita menjelang closing. Mungkin ada closing statement dari Pak Ferry kah atau kesimpulan dari Pak Ferry yang ingin disampaikan? Ya, oke. Saya berprinsip ya, segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini ya, termasuk dalam saat ini kedudukan saya menghandle divisi Innovation Center itu dari sesuatu yang tidak bisa diatasi gitu ya. Sesuatu itu pasti ada jalan keluarnya. Dan yakinlah itu sudah disolusikan atau diselesaikan oleh orang-orang sebelum kita atau orang yang mungkin nggak kita kenal. Jadi maka kita butuh berjejaring, kita butuh bersosialisasi, kita butuh bernetwork agar orang-orang bisa memberikan view yang berbeda dari sudut pandang mereka sehingga kita bisa mensolusikan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin itu Mbak Tiwi. Ya, keren Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Baik, Dokter Indra, apakah ada closing statement? Pastinya ada dong ya. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kita belajar banyak dari Pak Ferry pada sore hari ini ya. Salah satu yang paling utama yang kita bisa bawa pulang adalah bahwa inovasi itu nggak bisa cuma mengalir begitu aja. Nggak bisa cuma sekedar sporadik, suruh orang innovate, berharap supaya ada hasilnya. Tapi harus ada struktur yang jelas, ya, ada ukuran yang jelas, ada tim yang memang ngelatihin semua itu, ada tools yang dipakai untuk membantu setiap orang yang terlibat di sana. Maka mulai hari ini, teman-teman semuanya di perusahaan masing-masing, coba yuk kita refleksi dulu bagaimana selama ini perusahaan menjalankan proses inovasinya. Dan jangan-jangan memang kita perlu meneladani Pegadaian untuk mulai serius membuatkan innovation playbook-nya, untuk bangun timnya, dan akhirnya mengawal proses inovasi dengan struktur yang benar, dengan metode yang benar, sehingga nantinya yang kita dapatkan juga yang paling optimal. Makasih Pak Ferry untuk sharingnya sore hari ini, juga sahabat-sahabat, Sama teman-teman semuanya, mohon maaf. Jadi ini menunjukkan bahwa semangat teman-teman untuk belajar ini luar biasa ya di tengah bulan puasa, dan mudah-mudahan ini jadi indikasi Pak Ferry ini bahwa Indonesia perusahaan-perusahaan akan semakin inovatif ya, dengan Amin, amin, Pegadaian amin. memimpin di depan sebagai contoh. Ya. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan dari saya pribadi. Pak Ferry, selamat menunaikan ibadah puasa terus lancar sampai nanti Lebaran. Mohon maaf lahir Amin, batin. amin, amin, Teman-teman amin. semuanya, saya tutup dengan resmi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.